241. Boom. Kilatan petir tidak pernah berhenti menggelegar telinganya, membangunkan Zuo Fan yang lemah dan pucat. Di atas, yang dia lihat hanyalah kubah kegelapan, dengan hanya cahaya merah kabur yang menyinari bumi di sekitarnya. Sebelumnya, mereka melompat ke dalam lubang di langit setelah mengikuti tirai cahaya merah, tirai yang sama yang terus berubah posisi. Melihat lebih jauh, orang bisa melihat di atas tirai merah, petir ungu menghujani malapetaka seperti naga di sekitar dan ke arahnya. Tapi begitu petir menyentuh lampu merah, itu memantul kembali. Lampu merah adalah surga, membebaskan sepetak bumi ini dari serangan petir yang mematikan. Apakah ini sisa Kaisar Surgawi? Dengan senyum tipis, Zuo Fan terluka parah tetapi itu tidak menghentikan kegembiraan yang dia rasakan. Dia akhirnya di sini. Melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah singkapan batu kuning di mana-mana. Itu tidak terlihat banyak, tapi dia tidak kecewa sedikit pun. Itu adalah orang yang membuat gunung dikenal, bukan sebongkah batu itu sendiri. Bahkan jika sisa Kaisar Surgawi adalah gurun, itu masih menyembunyikan harta karun. Zuo Fan merangkak berdiri, bersemangat untuk mulai mencari. Dia mencoba bangun tetapi kemudian menemukan sesuatu yang berat di atasnya. Gu Santong bertahan untuk hidupnya, wajah kecilnya dalam tidur yang tenang. Gu Santong terbangun dan menyeka air liur untuk wajahnya. Dia membuka matanya yang kabur dan memberikan senyum polos. Hahaha, kamu sudah bangun. Zuo Fan tersenyum mengangguk, tapi kemudian, petir lain meraung di dekatnya dan Gu Santong ketakutan hingga membenamkan kepalanya di dada Zuo Fan, tangannya memegang Zuo Fan untuk melindungi hidupnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak pernah membayangkan Invincible Scam akan menjadi anak yang penakut. Bisa dimengerti jika kita berada di luar, tapi mengapa kamu bertingkah ketakutan di sini ketika kamu tahu petir tidak bisa menyentuhmu? Gu Santong, kita aman di sini. Kamu harus melepaskannya dan biarkan aku melihat-lihat. Tidak mau. Gu Santong menggelengkan kepalanya, memeluknya lebih erat. Aku takut petir ungu. Memegangmu terasa aman. Zuo Fan tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Oh, tolong, kamu jauh lebih kuat dariku, jadi bagaimana kamu bisa merasa aman di sebelahku? Akan lebih masuk akal jika aku yang memegangmu. Gu Santong menggerutu dan mengangkat kepalanya. Kamu agak mengingatkanku pada ayah, dan merasa aman berpegangan padamu. Ayah. Zuo Fan memulai. Kamu punya ayah. Gu Santong memutar matanya dan wajah Zuo Fan berkedut, apa yang aku katakan? Siapa yang tidak? Bukannya anak ini keluar dari batu atau semacamnya, kan? Dia buru-buru menepisnya sambil tertawa kecil. Bukan itu. Saya hanya terkejut. Dengan seberapa kuat kamu, ayahmu pasti luar biasa. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat ayah saya selama yang saya ingat. Gu Santong berkata dengan sedih. Zuo Fan mengangkat alisnya sambil berpikir. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Gu Santong menambahkan. Ayah yang saya bicarakan adalah ayah baptis. Dia bermarga Gu dan memiliki 2 putra. Saat aku dikejar-kejar karena dekrit pembersihan iblis, dialah yang menyelamatkan dan merawatku. Apakah dia yang memberimu nama? Zuo Fan bertanya. Gu Santong mengangguk dan menunjukkan senyum pahit. Klan Gu adalah klan cendekiawan, dengan setiap generasi bekerja sebagai pejabat. Mereka tidak berperingkat sangat tinggi, tidak juga memegang posisi penting, tetapi mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah dia menyelamatkan saya, dia mengambil saya sebagai putra ketiganya dan mengajari saya membaca dan menulis. Dia berharap saya menjadi pria yang bijaksana, jadi dia menamai saya Santong. Aku mengerti. Dia mengambil harta yang berharga. Dengan Anda mengawasi mereka, kesuksesan mereka dijamin. Mereka pasti langsung dipromosikan dan klan mereka menjadi kelas 1, kan? Zuo Fan tertawa. Tapi Gu Santong menghela nafas sedih. Tidak, aku malah menyakiti mereka. Jika bukan karena aku, seluruh klan mereka tidak akan mati. Zuo Fan terkejut dan segera bisa menebak apa yang terjadi. Anak ini diburu dengan dekrit pembersihan iblis, dan bahkan sebuah sapaan saja akan membuat orang itu mati. Kepala klan itu menyambut malapetaka ke rumah mereka. Jangan merasa buruk. Itu juga takdir. Zuo Fan menepuk kepalanya. Apakah ini sebabnya kamu berubah menjadi musuh kekaisaran? Gu Santong mengangguk, matanya menunjukkan sedikit kebiadaban dari kepahitan di hatinya, tapi kemudian menghela nafas pada akhirnya. Pada akhirnya aku terlalu ceroboh, menyetujui janji si tua kentut itu. Sekarang saya tidak berdaya untuk melawan 7 rumah. Kau bisa saja melanggar janjimu. Kata-kata seorang anak tidak memiliki bobot. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Zuo Fan mengacak-acak rambutnya, seperti iblis di bahunya, mendorongnya ke arah kebencian dan kehancuran. Tapi Gu Santong menggelengkan kepalanya dengan keras. Ayah mengajariku nilai membaca, mengajariku kehormatan. Aku tidak akan mempermalukan ajarannya hanya karena dia meninggal. Anak baik. Zuo Fan mengangguk, tetapi dalam hati menghela nafas, anak pohon yang ambisius itu hancur dalam sekejap.
Tapi semua kutu buku itu pengisap. Tapi, tidak apa-apa juga. Bagaimana lagi saya bisa memiliki kelonggaran seperti itu jika anak ini tidak bermoral? Zuo Fan merasa ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada sarjana Gu itu. Terima kasih telah menyesatkan anak perkasa ini ke jalan kutu buku dan keluar dari daftar pembunuhanku. Zuo Fan bersukacita dan menunjukkan seringai licik. Kamu harus selalu mendengarkan ayah baptismu. Dia benar. Gu Santong mengangguk, jatuh pada taktik Zuo Fan seperti bayi. Ngomong-ngomong, apa maksudmu ketika kamu mengatakan aku mengingatkanmu pada ayahmu? Mata Zuo Fan berseri-seri. Gu Santong tersipu, menjadi lemah lembut saat dia bergumam. Ketika kamu memelukku saat kami datang ke sini dan melindungiku dari petir, mengingatkanku saat ayah melindungiku dan menyuruhku melarikan diri. Oh begitu, Zuo Fan berseru, anak itu menganggapku sebagai cinta kebapaan. Perbedaannya di sini adalah ketika pria Gu itu mencintai anak-anak, Zuo Fan mencintai dirinya sendiri. Tindakannya yang tanpa pamrih, dalam melindungi Gu Santong adalah semua agar dia bisa memilikinya di bawahnya, bahwa kematiannya akan sangat disayangkan. Jika skenarionya adalah satu-satunya yang selamat, Zuo Fan tidak akan ragu untuk melemparkan anak itu ke serigala. Siapa yang tahu tindakan ini akan menyebabkan kesalahpahaman besar. Jadi Zuo Fan menunjukkan senyum aneh. Santong, bagaimana kalau aku menjadi ayahmu? Bocah busuk dan tak tahu malu ini bahkan berani memanggil anak itu dengan namanya untuk lebih dekat. Gu Santong tampaknya menentang gagasan itu, merasa cukup canggung juga. Mengapa saya melakukan itu? Saya berumur 300 tahun. Dan berapa umurmu? Itu terlalu aneh. Apa yang aneh tentang itu? Anda mungkin memiliki 3 abad lebih dari saya, tetapi Anda adalah seorang anak di hati dan perlu dijaga. Zuo Fan meneriakkan kebenarannya, nada suaranya menjadi lembut. Dan kita juga di sini karena takdir. Aku menyukaimu saat aku melihatmu. Betulkah? Gu Santong menatapnya. Zuo Fan mengangguk. Benar sekali. Terutama kekuatan gilamu. Saya paling suka itu. Jadi cepatlah dan bekerja di bawahku seperti prajurit kecil yang baik. Gu Santong mengusap dagunya dan mengangkat kepalanya. Apa untungnya bagiku? Kenapa kamu serakah, hajingan kecil? Zuo Fan mengutuk di dalam, tetapi dia segera menerima kenyataan itu, karena semua anak adalah hajingan. Aku bisa melindungimu. Apakah aku bahkan membutuhkan perlindunganmu? Apa itu tadi kalau bukan perlindungan? Zuo Fan berkata, juga, kamu mungkin terlalu kuat, tetapi terlalu mudah tertipu dan mudah ditipu. Coba pikirkan, jika Anda tidak langsung percaya kebohongan pria itu yang akhirnya melindungi keluarga kekaisaran selama ribuan tahun, bukankah Anda akan membalas dendam pada 7 rumah sekarang? Terima aku sebagai ayah baptismu dan aku akan melindungimu, serta menunjukkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya, hajingan, berani menipu anakku. Kamu pasti lelah hidup. Zuo Fan tergagap, mengucapkan kata-kata besar yang membuat Gu Santong tertawa, tetapi masih tidak bisa berhenti membuat anak itu merasa hangat di dalam. Kami, ayah dan anak, adalah kombinasi terkuat dan terpintar. Apakah Anda melihat orang tua itu dan 4 hajingan kecil mendengarkan setiap kata yang saya katakan? Mereka semua lebih kuat dariku, tetapi bukankah mereka masih bergantung pada setiap kataku? Itu adalah kebijaksanaan, yang bijak mengendalikan dan begitu juga yang kuat. Gu Santong menggelengkan kepalanya. Zuo Fan mengakhiri dengan promosi penjualan terbesarnya. Bergabunglah dengan saya dan dengan kekuatan saya, tidak ada yang akan menggertakmu. Di atas segalanya, kamu tidak perlu memakan bahan sampah itu lagi. Jika saya dapat menemukan bahan kelas 8, saya tidak akan pernah memberi Anda kelas 7. Zuo Fan kemudian menunjukkan kepadanya 20 bahan kelas 7. Sebagai tanda ketulusan saya, ini semua bahan kelas 7 dari cincin saya. Saya juga mengakui semua bahan lain yang saya berikan kepada Anda sudah ada di cincin penyimpanan saya. Hanya bahan kelas 8 yang harus ditemukan. Saya benar-benar harus memasuki barisan petir dan menderita kesulitan yang tak terhitung untuk itu. Pidato Zuo Fan sangat sempurna, memadukan kebenaran dan kebohongan dengan sempurna dan menyembunyikan pelanggaran terbesarnya untuk mendapatkan kepercayaan. Dia tahu Gu Santong paling peduli dengan niat orang lain untuk menyakitinya. Itu adalah bayangan yang tertinggal di hatinya sejak lama. Zuo Fan tidak boleh pernah mengakui telah mengatur susunan petir sendiri, selamanya. Aku tahu. Gu Santong mengambil ramuannya, sambil meneteskan air liur. Dia ketagihan. Aku masih ragu kamu mencoba menyakitiku, tapi sekarang aku percaya padamu. Karena Anda akan datang dengan bahan-bahan dari cincin Anda, saya yakin tidak ada hal lain yang disembunyikan. Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas di dalam. Bagaimana saya bisa merasa nyaman meninggalkan anak yang mudah tertipu ini sendirian di dunia? Yang terpenting, membiarkan orang lain menggunakannya akan menjadi penilaian yang buruk dari pihak saya. Itu akan membuatku kesulitan tanpa akhir. Dia jauh lebih pas dirawat di tangan saya yang memadai dan kebapaan, hehehe. Kurung siku tutup.
Adapun kamu menyembunyikan bahan, aku sudah tahu. Kamu tahu. Zuo Fan terkejut. Jika anak itu tahu dan dengan emosinya, dia pasti sudah mencurinya. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Gu Santong tersenyum. Sejujurnya, makan bahan tidak penting. Menunggu merekalah yang menurut saya paling menarik. Ayah baptis biasanya keluar selama berminggu-minggu, bahkan kadang-kadang sebulan, untuk mencarikan saya bahan untuk dimakan. Dia selalu kembali dengan bahan kelas 1 atau 2, tetapi bayangannya muncul dengan harapan saat matahari terbenam memberiku kedamaian. Oh begitu. Kemudian berikan mereka kembali dan saya akan mengembalikan satu setiap 1 atau 2 minggu. Zuo Fan menjilat bibirnya, masih berharap untuk tidak menyia-nyiakannya seperti ini. Tapi Gu Santong memeluk mereka erat-erat, dan berbalik. Bagaimana kamu bisa meminta kembali sesuatu yang telah kamu berikan? Ayah macam apa kau ini? Mata Zuo Fan bersinar dan tertawa. Apakah itu berarti Anda akan menganggap saya sebagai ayah baptis? Gu Santong dengan patuh mengangguk. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak di langit. Hahaha, dengan putra yang mengerikan ini, 7 rumah, Regent Estate, siapa yang berani mengacaukanku? 242. Di tengah tawa, mata Zuo Fan melotot, dia menggigil, dan di bawah pengaruh kilat ungu, meludahkan darah. Ketika darah menyentuh tanah, itu meledak dan meninggalkan bekas hitam. Gu Santong berteriak, Ayah baptis, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Petir ungu ini terlalu kuat. Zuo Fan menyeka darah, dan terengah-engah dengan tatapan serius di matanya. Petir ungu melebihi perhitungannya. Bagian yang gagal dia sempurnakan dengan Demon Transformation Art, sekarang berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menyebabkan bencana. Tapi dia juga tidak punya cara untuk menghentikannya. Ini mirip dengan racun yang bekerja lambat. Dia tahu itu merusak tubuhnya, dan suatu hari akan merampok hidupnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat lebih jauh, di bebatuan dan pasir kuning, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berdiri, wajahnya keras. Santong, bantu aku mencari sesuatu yang mencurigakan. Dia tahu petir ungu adalah salah satu kemampuan Kaisar Surgawi dan Kaisar pasti memiliki cara untuk menghilangkannya. Dia tidak punya pilihan selain menjelajahi sisa Kaisar Surgawi dan menemukan obatnya. Gu Santong mengangguk dengan ramah dan membantu Zuo Fan berdiri. Ayah baptis, kamu bisa memanggilku Sanzi muda. Begitulah ayah saya dulu biasa memanggil saya. Siapapun yang ramah dengan saya memanggil saya seperti itu. Zuo Fan mengangguk, tersenyum lemah. Baiklah, Sanzi muda, pergi mencari ke depan. Dipahami. Gu Santong menangkupkan tangannya, dan melompat pergi. Setelah mengenali Zuo Fan sebagai ayah baptis, dan menemukan seseorang yang dekat dengannya, membuat egonya luar biasa, bahkan mengabaikan gemuruh yang tak henti-hentinya di atas. Karena Zuo Fan tepat di belakangnya, dia tidak perlu takut. Duo ini telah mengembara di hamparan pasir kuning yang tak berujung ini selama lebih dari 6 jam, tetapi masih belum bisa mencapai akhir. Zuo Fan berhenti berjalan dan mengerutkan kening. Gu Santong juga berhenti dan melihat ke belakang. Ada apa, ayah baptis? Sanzi muda, tidakkah kamu merasa kita berputar-putar? Zuo Fan melihat sekeliling dan keraguannya bertambah. Sial, ini arai yang membingungkan. Mata Gu Santong melebar dan bergegas ke arahnya. Apa, arai yang membingungkan? Bagaimana saya bisa tertipu olehnya? Gu Santong cemberut. Mendasarkan kepercayaan dirinya pada pengalaman dangkal sebelumnya, dia tidak perlu takut dan tersenyum. Jangan khawatir, ayah baptis. Lihat bagaimana aku meninjunya. Gu Santong mengangkat tinju kecilnya dan menyerang. Tapi pemandangan biasa melihat tingkat riak 100 mil dari tanah tidak muncul. Tanah hanya bergetar sedikit kemudian menjadi tenang. Gu Santong putus asa. Ini tidak mungkin. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak sekalipun. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, sudah menebaknya. Ini bukan susunan biasa, tetapi yang dibuat oleh Kaisar Surgawi, salah satu dari 3 kaisar terkuat di zaman kuno. Jika monster kecil bisa memaksa masuk, maka Kaisar Surgawi akan menjadi gelar kosong. Jika dia bisa menghancurkan susunan ini dengan mudah, lalu apa gunanya menemukan sisa Kaisar Surgawi ketika aku bisa langsung mengambil monster kecil ini sebagai tuannya? Sanzi muda, hemat energimu. Kemari. Zuo Fan menggelengkan kepalanya melihatnya meninju di mana-mana. Sanzi muda, aku ingin kau jujur padaku. Apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Gu Santong menggelengkan kepalanya bingung. Zuo Fan mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu takut dengan petir ungu? Apakah Anda melihatnya sebelumnya? Belum. Gu Santong berhenti sejenak lalu menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Aneh, ini pertama kalinya aku melihatnya namun aku merasakan ketakutan naluriah terhadapnya. Pada petir, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini tidak seperti kilat biasa, yang aku benci tapi aku tidak takut. Ini aneh. Menurut Zuo Fan, anak itu pasti memiliki koneksi dengan Lightning Canyon, tapi sekarang. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan merenungkannya. Tidak mungkin.
Tidak ada yang memiliki ketakutan naluriah terhadap siapapun, setidaknya tidak sejauh itu. Apakah itu mungkin, kenangan leluhur? Zuo Fan bertanya. Sanzi muda, siapa tuanmu yang telah melatihmu menjadi begitu kuat? Aku tidak punya tuan. Lalu bagaimana kamu mencapai Profound Heaven State 3 abad yang lalu? Sekarang dia berhenti untuk memikirkannya, Gu Santong berkata dengan bingung. Saya tidak tahu. Selama yang saya ingat, saya telah berada di alam surga yang mendalam. Saya tidak punya siapa-siapa yang dianggap teman, dan mencari bahan sendirian. Zuo Fan terkejut saat kesimpulan radikal muncul di benaknya. Apakah anak ini bukan manusia? Zuo Fan menjilat bibirnya yang kering, dia sendiri takut dengan pikiran itu. Rata-rata manusia menjadi lebih kuat melalui kultivasi yang rajin dan pemahaman tentang Dao Surgawi. Tetapi ada beberapa makhluk yang secara alami kuat, seperti binatang spiritual. Dan mereka yang mengambil bentuk manusia, adalah luka di atas binatang spiritual belaka. Zuo Fan tidak berani menyelesaikan pemikiran itu. Jika itu benar, maka bukankah domain Fana, tempat yang dengan suara bulat dibenci oleh semua ahli dari domain suci, tempat yang harus diperhitungkan? Mengingat ahli misterius di Pegunungan Albis hanya bekerja untuk memperkuat hipotesisnya. Ayah baptis, Gu Santong mengalihkan pandangannya yang cerah kepadanya. Aku akan menggunakan hidungku. Dalam susunan ilusi sebelumnya, aku bisa melihat apapun yang palsu dengan hidungku. Tidak ada yang bisa membohongi indera penciumanku. Aku akan menemukan jalan keluar dalam waktu singkat. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Itu bekerja di luar karena ada semua jenis aroma yang datang dari luar arai. Tapi di sini, di balik semua pasir ini, hanya ada lebih banyak pasir. Jika susunan ini memiliki kelemahan seperti itu, Kaisar Surgawi akan dianggap bodoh, dikurung dan membuang kuncinya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Gu Santong menggoyangkan hidungnya dan berkata, Aku menemukan sesuatu, Ayah Baptis. Aku mencium sesuatu yang familiar. Apa? Zuo Fan terkejut, membiarkan dirinya ditarik oleh anak itu. Baru beberapa langkah, mereka berhenti. Dia mengerutkan hidungnya lagi dan menunjuk. Di sana kita keluar. Zuo Fan menemukan batu menjorok 3 inci. Tendangan bisa membuatnya terbang dengan mudah. Apakah ini inti dari arai ilusi? Sebelum dia bisa memahami semuanya, Gu Santong melompat dan mengambilnya. Kemudian runtuh di samping. Lingkungan tiba-tiba berubah. Mereka sedang berjalan ke bawah ketika perubahan pemandangan datang dan sulit untuk bereaksi dengan cepat. Tempat ini hanya selebar setengah mil, dengan langit hitam yang tenang, tetapi tanahnya bukan lagi pasir. Sebaliknya itu adalah tanah merah. Zuo Fan dapat dengan mudah menghirup aroma darah. Melihat ke belakang, dia menyadari mereka telah berjalan berputar-putar kurang dari 100 meter dari tepi. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan bersukacita. Syukurlah aku memiliki Gu Santong bersamaku, atau aku akan berkeliaran di barisan ilusi sendirian. Kemudian, beberapa isak tangis memasuki telinganya. Zuo Fan melihat ke arah Gu Santong yang bersandar pada pilar merah dan meneteskan air mata. Dia memukul sosok yang sangat menyesal, dengan wajahnya yang berlinang air mata. Sanzi muda, ada apa? Zuo Fan mengangkat alis. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Santong berusaha menahan tangisnya. Aku juga tidak tahu. Saya hanya mencium aromanya dan tiba-tiba, hati saya tidak tahan dengan kesedihan. Terkejut, Zuo Fan menatap pilar merah dengan cermat. Pandangan itu saja membuatnya melompat ketakutan. Tingginya ratusan meter, menjorok keluar dari tanah seperti gunung. Itu bahkan melewati langit hitam. Petir ungu tidak pernah berhenti menyambarnya, mengeluarkan suara hangus namun tidak bisa membuat satu pun penyok di atasnya. Zuo Fan mendecakkan lidahnya. Benda apa ini? Bagaimana itu bisa menahan begitu banyak sambaran petir ungu tanpa goresan? Yang mengejutkan adalah level petir, surga ke-12. Fakta bahwa pilar ini berdiri kokoh bahkan di hadapannya, itu pasti istimewa. Zuo Fan dalam hati tersenyum, jadi Kaisar Surgawi pada akhirnya bodoh. Membiarkan pilar sebesar itu dengan aroma yang begitu jelas, tentu saja seseorang akan menemukannya. Tunggu. Zuo Fan menangkap sesuatu dan mengukur pilar dengan lebih detail sementara napasnya menjadi tidak teratur. Aroma ini, energi spiritual bercampur dengan sesuatu yang liar. Itu pasti dari binatang spiritual, bukan binatang suci. Zuo Fan tersentak saat hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Pilar ini tidak terbuat dari logam tapi dari binatang suci. Zuo Fan mulai menyisir catatan rahasia 9 ketenangan di benaknya. Selama zaman kuno, 5 binatang suci menguasai langit, tak terkalahkan. Bahkan ahli puncak Kaisar State pun tidak bisa melawan mereka. Satu-satunya pertandingan mereka adalah 3 kaisar terkuat, binatang-binatang itu. Dan salah satu dari 5 binatang suci kuno adalah Soaring Kilin. Zuo Fan berteriak kaget, tak satu pun dari 10 kaisar kuno terkenal yang pernah mengharapkan Soaring Kilin akan berakhir di sini.
Dan dari kelihatannya, itu jelas sudah mati, dengan hanya kaki Soaring Kilin yang masih tertanam kuat di tempat ini. Pembunuhnya juga bukan rahasia, pemilik mata emas petir ungu surga ke-12, Kaisar Surgawi. Mungkinkah ini bukan peninggalan Kaisar Surgawi, tetapi rumah jagalnya? 243. Bang! Bumi yang bergetar menarik Zuo Fan keluar dari pikirannya. Dia berbalik untuk melihat Gu Santong menangis dengan air mata panas saat dia memberikan segalanya untuk mengguncang pilar. Dengan goyangan pilar, demikian pula seluruh ruangan. Sambaran petir ungu menghantam tirai merah, ingin menembus dan mengubah semua tempat ini menjadi abu yang membara. Zuo Fan berteriak, "Sanzi muda, apa yang kamu lakukan? Tirai cahaya merah yang membuat kita tetap hidup berasal dari kaki kilin yang melonjak ini. Jika jatuh, kita akan mati bersamanya. Tapi, aku tidak tahan melihatnya disambar petir ungu. Aku tidak bisa menahan kesedihan." Gu Santong mengendus. Terkejut, Zuo Fan menoleh ke kaki kilin sambil berpikir. Mereka mengatakan darah lebih kental dari air. Dan setiap tindakan Gu Santong membuktikan kepadanya bahwa anak itu tidak biasa. Pada saat ini, anak itu beresonansi dengan kaki kilin yang melonjak dan mulai menangis. Apakah dia mungkin terkait dengan salah satu dari 5 binatang suci kuno, Soaring Kilin? Zuo Fan menghela nafas dan mengacak-acak rambut anak itu. "Jika kamu tidak ingin dia menangis dari surga, berhentilah." Gu Santong tidak mengerti. Zuo Fan tersenyum. "Tidak apa-apa jika aku mati, tetapi jika kamu mati, pilar itu juga akan merasa sedih. Tidak ada yang ingin melihat keturunannya mati sia-sia." "Maksudmu, dia kerabatku?" Gu Santong melebarkan matanya yang berkaca-kaca karena terkejut. Mengangguk, Zuo Fan melanjutkan. "Kamu merasakan kesedihan yang tak tertahankan saat kamu melihat kaki kilin disambar petir. Tidakkah menurutmu pemilik kaki ini akan merasa lebih sedih karena kakinya tidak bisa melindungimu dari petir ungu?" Petik 2. Gu Santong menatapnya dalam-dalam dan tidak lagi menyerang pilar. Puff! Tiba-tiba, Zuo Fan memuntahkan darah yang menghanguskan tanah lagi. Gu Santong berteriak panik. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan getir. "Petir ungu terus merusak tubuhku. Saya berharap menemukan seni untuk menghilangkannya di sisa Kaisar Surgawi, tapi..." Petik 2. Sambil menghela nafas, Zuo Fan berkata, "Sepertinya aku selamat dari pintu masuk hanya untuk mati di dalam. Ayah Baptis, kamu akan baik-baik saja, kami baru saja menjadi kerabat." Gu Santong cemas. Dia akhirnya menemukan seseorang yang merawatnya, hanya untuk melihatnya mati. Gu Santong sangat patah hati, air mata mulai jatuh lagi. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Dia adalah orang jahat yang jarang melakukan sesuatu yang baik, namun demikian, seseorang menangis di ranjang kematiannya. Dia merasa tersanjung. Ironi di sini tidak bisa lebih jelas. Anak baptisnya yang menangis ini diperoleh melalui trik dan niat buruk. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menghela nafas dan meletakkan cincin penyimpanannya di jari Gu Santong, seperti warisan. "Cincin ini memiliki banyak bahan. Ambil. Saya harap Anda akan tumbuh dengan cepat. Dengan kekuatan alami dalam darahmu, suatu hari kamu akan keluar dari sini." Ayah Baptis. Air mata Gu Santong berkilauan, menyentuh intinya. Zuo Fan menyeka air matanya dan mengeluarkan telur Thunder Skylark. "Setelah kematianku, kamu akan kesepian. Ambil burung ini untuk menemanimu menghabiskan waktu." Dia belum selesai berbicara saat kicau terdengar. Zuo Fan terkejut. "Apakah kamu bercanda? Ini menetas sekarang. Bagaimana?" Dengan suara retakan keras, telur itu pecah dan memperlihatkan kepala seekor anak burung kecil, dengan kilat menyambarnya. Itu terlihat berbeda dari Thunder Skylark biasa, warnanya ungu. Dan hal yang mengejutkan adalah bahwa kilat yang berkedip itu juga berwarna ungu. Gu Santong meringkuk ke samping saat melihatnya, sementara Zuo Fan berdiri ternganga. Tidak bisa dipercaya, itu bisa menggunakan petir ungu surga pertama saat lahir. Thunder Skylark ini adalah varian. Anak ayam itu mengedipkan matanya yang seperti manik-manik ke arah Zuo Fan, menganggapnya sebagai ibunya. Ia berteriak kegirangan dan mengepakkan sayapnya saat melompat ke arahnya. Ia belum bisa terbang, karena baru saja lahir, menggoyangkan tubuhnya yang lemah dan menggosokkan kepalanya ke tubuhnya. Zuo Fan memandang mata anak burung yang berkedip. Kemudian dia mengutuk. "Kamu unggas kecil, kamu mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ke Lightning Canyon ini. Thunder Skylark normal hanya dapat mencapai level 6 dengan petir biasa. Tapi kau makhluk kecil yang nakal terlahir dengan petir ungu. Saya menantikan untuk melihat seberapa tinggi yang dapat Anda capai. Ayah Baptis, ambil itu. Jangan biarkan dia mendekatiku." Gu Santong bersembunyi di balik kaki kilin dan berteriak ketakutan. Zuo Fan tertawa. "Sanzi muda, apa yang kamu takutkan? Petir ungunya hanya ada di surga pertama. Itu tidak akan menyakitiku, apalagi kamu. Setelah saya pergi, Anda hanya akan memiliki satu sama lain untuk melewati hari-hari sepi yang panjang di sini. Jangan takut, oke?"
kemari. Karena saya sangat peduli dengan hal nakal ini, itu bisa disebut anak saya juga. Sebagai kakak laki-laki, kamu harus datang dan menyapa adik laki-lakimu. Zuo Fan bersikap kekanak-kanakan. Dia tahu Gu Santong takut petir ungu, namun dia sekarang menggodanya dengan menjadikan anak ini kerabatnya. Gu Santong keluar sambil gemetar. Zuo Fan tertawa, aku tidak lama lagi di dunia ini. Menggoda yang terkuat di Tian Yu, scam yang tak terkalahkan, sangat menyenangkan. Jadi dia meletakkan anak ayam itu dan mengarahkannya ke Gu Santong. Anak ayam, dengan senang hati menerima instruksi induknya dan bergoyang-goyang dengan kicauan kepada Gu Santong. Seperti adik kecil yang ingin bermain dengan kakaknya. Tapi petir ungu yang berderak di sekujur tubuhnya mendorong ketakutan langsung ke Gu Santong. Pergi, hush, jangan mendekat. Gu Santong melemparkan batu ke sekeliling pilar itu. Tapi gaya berjalan anak ayam itu goyah sekaligus kenyal, menghindar saat mendekat. Faktanya, dia mengira kakak sedang bermain dengannya dan melompat-lompat dengan gembira. Wajah menyedihkan Gu Santong hampir menangis. Itu terus melemparkan batu ke arahnya tetapi selalu meleset. Zuo Fan tertawa dari pinggir lapangan. Seperti kakek geli dengan kejenakaan cucunya. Mungkin karena didorong ke sudut melihat bebatuan tidak membantu, Gu Santong melihat sekeliling dan melihat sesuatu yang putih mencuat. Gu Santong pergi untuk itu tetapi terkejut menemukan dia tidak bisa mengangkatnya. Ini lebih aneh dari fiksi. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengangkat batu kecil. Jadi dia menusukkan tangannya ke tanah dan berusaha menarik batu aneh ini. Tapi yang keluar dari tanah adalah batu seukuran manusia, terlihat lucu di tangan anak kecil seperti Gu Santong. Terlebih lagi, anak itu merasakan berat bahkan dengan kekuatannya. Zuo Fan berteriak kaget tetapi Gu Santong ketakutan saat anak ayam itu semakin dekat. Jadi dia melemparkannya. Anak ayam itu berteriak dan mengepakkan sayapnya. Ketakutan adalah motivator yang kuat dan benar-benar membuatnya belajar bagaimana terbang di tempat. Batu besar itu mengguncang bumi dan meninggalkan lubang selebar 1 meter di sekitarnya. Anak burung itu mendarat dengan ketakutan di atasnya, dan kali ini menatap Gu Santong dengan jantung berdebar. Kakak tidak bermain-main denganku, dia benar-benar membenciku. Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada penampilan marah Gu Santong. Dia akan memarahinya ketika matanya tersentak ke batu besar. Dia memeriksanya secara detail. Batu besar itu tampak seperti telur besar, halus dan cukup mengkilat untuk melihat bayangan seseorang. Tapi jika dilihat lebih dekat, orang bisa melihat cahaya memancar dari dalam, dan bahkan bisa melihat bentuk manusia. Batu warisan. Zuo Fan berteriak kegirangan. Ini adalah harta yang luar biasa. Batu warisan sangat langka di domain suci. Ini digunakan oleh guru untuk mewariskan seni rahasia kepada murid atau anggota keluarga mereka. Biasanya, batu warisan akan diturunkan dari pemimpin klan sebelumnya untuk penerusnya. Pemimpin baru akan menghancurkan batu dan dengan demikian mendapatkan warisan. Proses pewarisan juga menghancurkan batu warisan. Ketika pemimpin mencapai akhir hayatnya, dia akan meninggalkan semua pengetahuannya ke dalam batu warisan lain untuk pemimpin berikutnya. Dengan cara ini, warisan klan akan terus hidup. Tapi dia tidak pernah mengira dunia yang terisolasi ini akan menyimpan harta karun seperti itu. Kenangan siapa yang terkandung dalam batu ini? Apakah itu milik Kilin atau Kaisar Surgawi? Jika mereka milik Kaisar Surgawi, dia akan mendapatkan emas. Bahkan mungkin berisi cara menghilangkan petir ungu dari tubuhnya. Zuo Fan sangat ingin mencobanya. Sanzi muda, pecahkan batu itu. Gu Santong mengira Zuo Fan sedang memarahi secara tidak langsung. Jika kamu akan memarahiku, lakukan itu ke wajahku. Saya tahu saya seharusnya tidak menggunakan batu sebesar itu pada anak ayam. Karena Anda menganggapnya sebagai putra Anda, dia adalah adik laki-laki saya, jadi saya tidak akan melewati batas. Tapi jangan gunakan batu itu sebagai alasan. Zuo Fan tertawa. Saya puas mengetahui Anda mengakui kesalahan Anda, tetapi saya tidak memarahi Anda di sini. Saya hanya ingin Anda membantu saya memecahkan batu itu agar saya bisa hidup. Mata Gu Santong bersinar dan gembira mengetahui dia bisa menyelamatkan Zuo Fan. Dengan ledakan, batu pembawa itu hancur berkeping-keping oleh tinju kuat Gu Santong. Kabut warna-warni melayang keluar darinya. Di dalamnya, muncul sosok manusia, berusia sekitar 20 tahun tetapi dengan ekspresi bermartabat. Ungu berkedip di mata kirinya sementara mata kanannya sedalam jurang. Melihat lebih lama lagi, seseorang akan merasa tersedot. Pemimpin 10 Kaisar kuno, Kaisar Surgawi. Zuo Fan terkesiap. Orang itu tenang, tatapannya melihat ke depan tetapi itu memberi kesan bahwa itu mengabaikan semua ciptaan. Junior, karena kamu cukup beruntung untuk membuka batu pemberianku, kamu pasti kerabat. Saya akan memberikan kepada Anda seni magis pamungkas saya, mata kekosongan surgawi. Perhatikan baik-baik, apa, mata kekosongan surgawi. Saya memukul Mother Lode, hahaha. Zuo Fan bergidik karena kegembiraan dan tidak bisa menahan tawa. 244.
Ketika orang berbicara tentang Kaisar Surgawi, salah satu dari kaisar kuno terkuat, mereka selalu menyebutkan kemampuan terbesarnya, mata emas petir ungu di sebelah kirinya dan mata kekosongan surgawi di sebelah kanannya. Divine Eye of the Void juga merupakan kemampuan magis pertama yang dia pahami ketika dia memasuki Emperor Stage. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bahkan mata emas petir ungu tidak bisa mendekat. Zuo Fan sangat bersemangat. Karena takut kedua bocahnya akan ikut campur, dia bahkan memberi mereka tanda untuk tetap diam, namun mata dan telinganya tidak pernah melewatkan apapun yang diungkapkan gambar itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kehilangan satu kata pun akan membuatnya menyesal tanpa akhir. Mata kekosongan surgawi adalah seni magis okular tertinggi. Tempatkan perhatian Anda pada kata void. Ini adalah kata lain dari kekosongan. Hanya dalam kekosongan seseorang dapat memiliki ruang. Dan menjadi satu dengan kekosongan adalah suatu kebajikan. Bagaimanapun, semua ruang adalah kekosongan dan bukan kekosongan pada saat yang sama. Gambar Kaisar Surgawi berdiri tegak saat dia memberikan seni itu. Zuo Fan bahkan tidak berkedip, takut kehilangan satu gerakan pun. Gu Santong dan anak ayam itu bisa merasakan betapa pentingnya hal ini bagi Zuo Fan dan berdiri diam di sampingnya. Selama 3 hari 3 malam, Zuo Fan tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan tidak berkedip melihat betapa asyiknya dia. Kaisar Surgawi mengakhiri dengan, "Saya telah memberi Anda 12 tahap mata surgawi kekosongan. Anda sekarang memiliki kekuatan di dalam diri Anda untuk membuat klan kami menjadi yang tertinggi, yang perlu Anda lakukan hanyalah menginginkannya." Mengenai seni magis kedua saya, mata emas petir ungu, itu lahir dari mata kekosongan surgawi ini. Jika bakat Anda tidak kurang, itu akan datang kepada Anda seiring waktu tanpa perlu melatihnya. Jika Anda kekurangan dalam hal apapun, cari batu warisan saya yang lain untuk membantu Anda melatihnya. Tetapi jika Anda ingin mengikuti jejak saya dan mencapai kekuatan saya, berhentilah di sini. Ambillah apa yang telah saya berikan kepada Anda dan gunakan kemampuan Anda sendiri untuk memahaminya. Kabut menghilang dan sosok Kaisar Surgawi memudar, meninggalkan potongan-potongan batu. Potongan-potongan ini sekarang telah berubah menjadi bongkahan batu yang tidak berguna. Zuo Fan mengerutkan kening. Gu Santong bertanya, "Ada apa, Ayah Baptis?" "Tidak ada, hanya saja kalimat terakhirnya aneh." Seolah-olah dia tidak ingin keturunannya berlatih mata emas petir ungu. Mata Zuo Fan menyipit. Gu Santong menertawakan langit dan mengejek. Apa bedanya dengan apa yang dia inginkan? Semuanya tergantung pada keputusan Anda untuk berlatih atau tidak. Tentu saja aku ingin. Itu salah satu mahakaryanya. Zuo Fan melebarkan matanya. Lalu apa yang kita tunggu? Aku akan membantumu mencarinya. Gu Santong langsung melompat melalui bebatuan di tanah, mencari batu warisan yang lain. Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Kaisar Surgawi tidak ingin keturunannya melatih mata emas petir ungu, tetapi berharap bisa menyimpulkannya sendiri daripada mengikuti ajaran orang lain secara membabi buta. Namun, dia masih takut keturunannya tidak dapat mencapainya sehingga dia meninggalkan metode pelatihan untuk mata emas petir ungu. Zuo Fan, bagaimanapun, bukanlah keturunan Kaisar Langit, jadi tidak ada gunanya mematuhi ajaran Kaisar Langit. Siapa peduli, itu ada di sini jadi saya mungkin juga menggunakannya. Tapi yang membuatnya aneh, adalah bahwa gambar itu jelas dimaksudkan untuk meninggalkan semuanya untuk keturunannya. Jadi bagaimana bisa itu akhirnya dimanfaatkan olehnya, Kaisar Iblis yang terlahir kembali yang tersandung masuk ke dalam. Melihat kaki kilin yang menonjol, Zuo Fan sedang berpikir keras. Hehehe, siapa yang peduli? Karena jatuh di pangkuanku, jika bukan aku yang mengambilnya, siapa lagi? Zuo Fan menyeringai, dan menjelajahi tempat itu bersama Gu Santong. Anak ayam itu melompat-lompat di samping, berkicau dengan aneh. Apa yang ayah dan kakak lakukan? Mencari cacing untuk dimakan. Anak burung itu melompat ke dalam kesenangan. 1 jam kemudian, sebagian besar tempat itu terbalik tetapi tidak ada tanda-tanda apapun yang mirip dengan batu pembawa lainnya. Zuo Fan penasaran, apakah tempat ini hanya memiliki batu warisan mata surgawi void? Lalu dia memalingkan muka dan mengutuk, aku benar-benar bodoh. Bagaimana dia bisa melupakan Long Jiu? Long Jiu berkata dia telah tersedot ke dalam badai petir ungu, dan meninju di mana-mana. Secara kebetulan dia masuk melalui celah dalam barisan dan menghancurkan batu warisan mata emas petir ungu secara kebetulan. Jadi ketika dia mendengarkan suara aneh itu, dia telah melatih mata emas petir ungu tanpa menyadarinya. Tapi dalam keadaan panik, dia lupa metode pelatihan, sehingga membuat seni itu hilang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memutuskan apakah itu nasib buruk atau keberuntungan bodoh. Keberuntungannya yang bodoh adalah karena kemungkinan yang sangat rendah dari salah satu peristiwa itu pernah terjadi padanya. Selanjutnya, berturut-turut juga. Dan nasib buruk karena dia jelas-jelas diajari keterampilan pamungkas, namun, dia terlalu bodoh untuk menyimpannya bersama untuk mengingatnya. Zuo Fan menghela nafas, lalu mengingat kata-kata Kaisar Langit.
Mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Sanzi muda, kita bisa berhenti sekarang. Mata emas petir ungu tidak ditakdirkan untukku. Lepaskan. Zuo Fan menghela nafas dan tertawa. Gu Santong berkata, prihatin. Tapi bisakah kamu meringankan lukamu hanya dengan mata kekosongan surgawi itu? Seperti kata pepatah, siapapun yang memulai sesuatu juga harus memiliki cara untuk mengakhirinya. Petir ungu merugikanmu jadi mata emas petir ungu harus menyembuhkanmu juga. Zuo Fan bergidik, merasa hangat dan kabur di dalam. Dia hanya ingin mata emas petir ungu untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi prioritas utama Gu Santong adalah menyembuhkannya. Saya mungkin telah menipu dia, tetapi dia mulai benar-benar memperdulikanku. Itu tidak penting. Mata kekosongan surgawi sudah cukup untuk menyembuhkanku. Zuo Fan tersenyum dan memberi isyarat kepada kedua putranya. Gu Santong masih merasa agak takut dengan petir ungu, tapi dia melakukan yang terbaik untuk menerima adik kecilnya ini. Zuo Fan menepuk kepala mereka dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Sanzi muda, dan kamu juga burung kecil, aku akan memanggilmu Kiawer saja. Ayahmu akan mengatur susunan dan memasuki pengasingan untuk sembuh dan berlatih. Saya tidak tahu kapan saya akan keluar. Anda akan tinggal di sini tetapi jangan berkeliaran di luar tirai cahaya. Jangan khawatir, Ayah Baptis, aku tidak akan. Gu Santong melambai, wajahnya menunjukkan ketakutan saat dia melihat kilat ungu di luar. Tapi Kiawer, memiringkan kepalanya, tidak sadar. Zuo Fan tidak punya waktu untuk menjelaskan, menyerahkannya dalam perawatan Gu Santong saat dia segera menyiapkan barisan. Dia duduk bersila di tengahnya dan menutup matanya. Sebulan berlalu, hal berikutnya yang dia tahu ketika dia membuka matanya adalah petir ungu yang masih melesat di langit. Perubahan yang dia rasakan di dalam adalah satu-satunya waktu wasiat yang berlalu. Dengan pelepasan kekuatan yang luar biasa, mata kanannya menampilkan cincin emas yang berkedip-kedip, dengan garis-garis ungu yang berkedip-kedip sesekali. Dia menghapus arai dengan sapuan tangan dan Zuo Fan berdiri. Kamu keluar. Suara kekanak-kanakan datang dari belakang. Ayah Baptis, apakah kamu sudah sembuh sekarang? Tentu saja. Zuo Fan tersenyum, dan menoleh ke Gu Santong. Tidak hanya sembuh, tetapi baru dan lebih baik. Sekarang kita bisa meninggalkan tempat ini. Aku akan menunjukkan kepada kalian berdua kekuatanku saat kita terbang keluar dari sini. Gu Santong menghela nafas, wajahnya berkedut. Ayah Baptis, ketika kamu membual, setidaknya buat itu masuk akal. Anda membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai lapisan ke-9 tahap tempering tulang. Bagaimana Anda bisa menerbangkan kami ketika Anda bahkan tidak berada di Profound Heaven Stage? Saya sebenarnya memiliki lebih banyak harapan pada Kiawer. Gu Santong menunjuk ke langit dan berteriak, Kiawer, ayah keluar. Dengan teriakan tajam, seekor burung ungu sepanjang 3 meter membubung di atas tirai merah, ledakan petir ungu yang tak berujung menghantam tubuhnya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Zuo Fan ternganga. Apakah itu Kiawer? Dia sudah menjadi binatang spiritual tingkat 4 dan dapat menghasilkan petir ungu surga ke-4. Tapi bagaimana mungkin petir ungu surga ke-12 di luar tidak berpengaruh padanya? Aku juga khawatir pada awalnya, tetapi dia pasti memiliki sifat yang sama dengan petir ungu. Gu Santong mengangkat bahu. Petir ungu itu tidak pernah sekalipun menyakitinya. Dia menyerapnya dengan insting dan kemudian melepaskannya tanpa konsekuensi apapun. Zuo Fan berkedip kaget. Anak baptisku adalah monster, dan binatang spiritualku juga merupakan makhluk alam yang aneh. Bahkan petir ungu surga ke-12 tidak mengganggunya. Tapi itu sudah jelas. Saya rasa saya juga telah melangkah ke jajaran monster. Aku mungkin dipanggil monster oleh orang lain, tapi sekarang, aku yakin aku bahkan bisa mengejutkan Sanzi muda, hahaha. Zuo Fan memalingkan wajahnya yang tersenyum ke Gu Santong. Sanzi muda, apakah kamu makan semua bahan yang kuberikan padamu? Sudah habis beberapa tahun yang lalu, dan Kiawer makan setengah. Saya tidak punya bahan untuk dimakan selama 3 tahun dan tidak bisa keluar juga, aku kelaparan di sini. Gu Santong mengusap perutnya dengan sedih. Zuo Fan menepuk bahunya. Jangan khawatir, ayah akan membawamu keluar sekarang. Ya benar, seorang kultivator tempering tulang lapisan 9. Bahkan jika Anda memang harus menyembuhkan terlebih dahulu, Anda terlalu lambat untuk maju. Gu Santong menggoda, lalu menghela nafas. Harapanku ada pada Kiawer. Dia tidak takut dengan petir ungu dan begitu dia menemukan jalan keluar yang benar dari sini, dia akan membawakanku banyak bahan, hehehe. Wajah Zuo Fan tenggelam, bagaimana saya bisa membiarkan seorang putra memandang rendah ayahnya? Jadi dia terbatuk untuk mendapatkan perhatian Gu Santong. Sanzi muda, bagaimana kamu bisa begitu kejam pada orang tuamu? Anda membuat saya terlihat buruk. Ayo, pukul aku. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa saya lakukan. Kultivasi bukanlah segalanya. Gu Santong menatapnya dengan aneh. Ayah, seriuslah. Bahkan seorang ahli Radiant State tidak bisa menerima pukulanku. Hentikan omong kosong.
Saya mengatakan bahwa saya akan menunjukkan kekuatan saya dan itulah yang akan saya lakukan. Zuo Fan berteriak. Gu Santong menghela nafas dan mengulurkan jari, ayah sangat keras kepala sehingga aku tidak punya pilihan selain bermain dengannya. Aku hanya berharap aku tidak berlebihan. Gu Santong hanya menjentikkan jarinya. Tembakan riak seperti panah langsung ke Zuo Fan. Gu Santong telah mengendalikan kekuatannya seminimal mungkin, tetapi Zuo Fan bahkan tidak bisa menganggap enteng ini. Namun dia berdiri di sana tidak terpengaruh oleh serangan yang mendekat dengan cepat. Hati-hati, ayah baptis. Gu Santong menangis panik, mengapa saya tidak menahan diri lagi? Bahkan jika ayah adalah seorang kultivator tubuh, levelnya terlalu rendah dan ini akan membuatnya menjadi bubur. Kejutannya tidak berakhir di sana saat mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan dan menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul, dia berada di belakang Gu Santong. Zuo Fan mencibir. Tahap pertama mata surgawi void. Gu Santong terkejut, karena saat Zuo Fan pergi, dia kehilangan semua jejaknya. Bukan hanya penglihatan, tetapi juga penciuman dan pendengaran, semua indera gagal mendeteksinya seolah-olah dia tidak lagi di dunia ini. Ini tidak mungkin. 245. Sanzi muda, ini pukulanku. Sebelum Gu Santong bisa memahaminya, Zuo Fan berteriak. Gu Santong pada akhirnya mengejek. Ayah, menghindar itu mudah, tapi meninju. Dalam sekejap, tembakan kilat ungu datang ke arahnya. Mata Gu Santong melebar dan insting berteriak padanya untuk menghindar ke belakang pilar dengan lompatan. Petir melintasi ruang dalam sekejap, menghantam pilar dengan ledakan. Gu Santong mengintip keluar dan melihat tinju Zuo Fan terbungkus petir ungu. Ayah baptis, bagaimana Anda bisa menggunakan petir ungu? Hahaha, itu berkat Divine Eye of the Void. Zuo Fan menjentikkan tangannya, merasa puas setelah melihat reaksi Sanzi muda. Dia akhirnya harus pamer di depan putra angkatnya yang seperti dewa. Mata kekosongan surgawi memberi penekanan pada bagian kekosongan. Kegunaan utamanya adalah kontrol atas ruang. Tahap pertama memungkinkan saya untuk berpindah tempat di mana saja dalam jangkauan pencarian jiwa saya. Dan mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan dan cincin Gu Santong muncul di jarinya. Memungkinkanku untuk mengontrol penuh atas benda mati, mengubah lokasinya. Hahaha, Sanzi muda, karena kamu memakan semua bahan darinya, kamu tidak akan membutuhkan cincin penyimpananku lagi. Bahkan Gu Santong tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo melihat penjelasan dan tampilan seni yang begitu luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan Invincible Scheme untuk menunjukkan wajah terkejut seperti itu. Bukankah itu membuatmu tak terkalahkan, karena tidak ada yang bisa memukulmu? Gu Santong berkedip. Sambil menggaruk dagunya, Zuo Fan mengangguk. Kamu bisa mengatakan itu, tapi tidak juga. Jika tahap pertama Divine Eye of the Void begitu tak terkalahkan, apa gunanya 11 tahap yang tersisa? Sebenarnya, ini hanya kontrol atas ruang. Jika ruang disegel, atau aku berada di dalam ruang lain, habislah aku. Lalu ada apa dengan petir ungu itu? Bagaimana? Gu Santong tergagap. Zuo Fan menyeringai dan mata kanannya berkedip ungu. Setelah melatih Divine Eye of the Void ke tahap 1, mata kananku bisa membuka dimensi saku. Sisa-sisa petir ungu yang menghancurkan tubuhku dan tidak bisa dihilangkan sekarang disimpan di dimensi saku itu, dan aku bisa menggunakannya sesuai keinginanku. Itulah mengapa saya mengatakan kultivasi bukanlah segalanya. Saya mungkin telah menggunakan sebagian besar waktu saya untuk menyembuhkan dan memahami tahap pertama mata surgawi kekosongan, tetapi kekuatan sejati adalah masalah lain. Zuo Fan menyeringai, membuat Gu Santong tercengang. Meskipun Zuo Fan tidak mengalami perubahan besar dalam 5 tahun terakhir, pelatihan seni yang luar biasa mengubahnya menjadi orang aneh. Jika Gu Santong tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Keluar seperti ini, dia akan seperti serigala yang bersembunyi di antara domba, siap menyerang siapapun yang disebut ahli di luar sana. Siapa yang akan menduga kultivator lapisan ke-9 tempering tulang memiliki kartu truf yang begitu gila? Lalu bagaimana dengan tahap kedua, ayah baptis? Coba kulihat. Gu Santong sangat ingin menyaksikan lebih banyak lagi kekuatan Divine Eye of the Void. Tersipu, Zuo Fan terbatuk-batuk. Mata kekosongan surgawi sangat sulit dimengerti. Bahkan aku baru belajar tahap pertama setelah sekian lama. Wajah Gu Santong tenggelam dalam kekecewaan bahkan sebelum dia selesai. Zuo Fan menggaruk kepalanya, tak berdaya. Wajah anak itu berubah nada lebih cepat daripada cuaca. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang mencerahkan hari Gu Santong. Tapi karena ruang ini memiliki asal yang sama dengan mata kekosongan surgawiku, sekarang kita bisa meninggalkan tempat ini. Sanzi muda, kamu akan bisa makan lebih banyak bahan. Luar biasa. Gu Santong melompat 10 kaki kegirangan, sudah kembali ke dirinya yang ceria. Dia mendengar Zuo Fan mengatakan itu sebelumnya tetapi tidak mempercayainya sedikit pun. Sekarang, setelah demonstrasi Zuo Fan, dia sangat percaya. Kiaoer juga terbang di depan Zuo Fan dan mengitari Zuo Fan dengan gembira.
Zuo Fan tertawa dan mengulangi penjelasannya sebelum menunjukkan cincin gunturnya. Jangan melawan saat aku menempatkanmu di cincinku. Kami akan segera meninggalkan tempat ini dan mengeluarkanmu. Kiaoer mengepakkan sayapnya dengan gembira. Rasanya sangat dekat dengan cincin guntur karena itu disempurnakan dari ibunya dan memasukinya tanpa keluhan. Gu Santong ragu-ragu. Ayah baptis, tunggu sebentar. Gu Santong berbalik ke pilar, berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, air mata mengalir di wajahnya. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya tahu Anda adalah kerabat saya. Saya tidak tahu bagaimana Anda meninggal, tetapi saya merasa sedih atas kematian Anda. Aku pergi sekarang, meninggalkanmu sendirian. Jaga dirimu. Gu Santong menyeka wajahnya dan pergi ke Zuo Fan. Dia tidak melihat ke belakang, dalam ketakutan dia mungkin tidak ingin pergi. Menempatkan Gu Santong di atas ring, Zuo Fan melihat ke pilar dan menghela nafas. Melonjak kilin, saya bukan orang baik, dan saya tidak ingin pergi antara Anda dan Kaisar Surgawi. Sebagai seorang kilin, Anda adalah bahan yang dikirim surga untuk saya. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Tapi, sebagai ayah baptis anak ini, aku masih berharap bisa meringankan rasa sakitnya. Sambil menghela nafas, mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya dan mengenai pilar. Dengan keras, pilar itu bergoyang dan jatuh. Setelah itu jatuh, tirai merah menghilang juga. Petir ungu di atas langit hitam bergegas ke Zuo Fan seperti serigala, ingin mencabik-cabiknya. Tapi Zuo Fan tetap tenang seperti biasanya. Dia meletakkan kaki kilin di cincinnya lalu mata emasnya berkilat, tepat saat kilat ungu hendak mengenainya, menghilang dari dunia ini. Hal berikutnya yang dia tahu, dia berada di luar lubang yang dia gunakan untuk masuk ke ruang ini. Tapi petir tidak menyambarnya saat dia menghilang lagi. Dengan demikian, di lautan petir ungu, kilatan emas bisa terlihat terus-menerus tumbuh semakin jauh. Dan petir ungu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ketika mereka mencapai tepi Lightning Canyon, mata emas Zuo Fan bersinar sekali lagi. Perhentian terakhirnya adalah di hutan lebat. Melihat ke atas, bulan yang cerah tergantung di langit memandikan sudut dunia ini di bawah sinarnya. Akhirnya keluar, tapi di mana aku? Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan merasakan kebebasan lagi. Dengan Lightning Canyon yang berkeliaran di benua itu, dia kesulitan untuk menentukan lokasi tepatnya. Siapa yang peduli? Tidak apa-apa selama aku keluar. Dia mengeluarkan Gu Santong dan Kiaoer dari cincinnya dan anak itu sangat senang akhirnya bisa keluar lagi. Ini adalah pertama kalinya Kiaoer melihat dunia nyata, dan berteriak kegirangan. Itu terbang kemana-mana, penasaran untuk menjelajahinya. Sanzi muda, aku punya hadiah untukmu. Zuo Fan menunjukkan senyum lembut pada anak itu. Gu Santong bertanya dengan gembira. Apakah Anda memiliki lebih banyak bahan tersembunyi di cincin Anda? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kamu tuep kecil, kamu mengambil semuanya dari cincinku. Di mana saya bisa menemukannya? Saya pikir hal ini akan jauh lebih menarik. Zuo Fan kemudian menunjukkan kaki kilin yang masih berkedip-kedip dengan kilat. Gu Santong meneteskan air mata saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu berhasil. Tentu saja, saya tahu betapa Anda peduli dan tidak ingin itu diretas oleh petir ungu. Karena aku punya kekuatan, tentu saja aku akan membantumu. Terima kasih. Gu Santong menyeka air matanya dan membungkuk dalam-dalam. Zuo Fan benar-benar citra meludah dari mantan ayah baptisnya, dengan perhatian yang sama untuknya juga. Dia sangat menghargai Zuo Fan sekarang, bahkan lebih dari orang tua kandungnya. Ini mungkin salah satu tindakan kebaikan Zuo Fan yang sangat langka. Dia selalu memandang Gu Santong dan berpikir bagaimana menggunakannya. Tapi hati murni anak itu menyentuhnya, membuat cinta kebapaan mekar di hatinya yang kejam dan mati. Gu Santong pergi ke kaki kilin, merasakan permukaannya yang kasar dan bahkan memeluknya, merasakan kehangatan. Dia kemudian datang ke Zuo Fan dengan permintaan. Ayah baptis, maukah kamu menjaganya sebentar? Kenapa kamu tidak? Zuo Fan bertanya, tetapi melihat wajah sedih Gu Santong dan dapat dengan mudah menebaknya. Gu Santong dipaksa berjanji untuk membela ibu kota kekaisaran dan bahkan tidak diizinkan memakan bahan-bahan yang sangat dia sukai. Bagaimana dia bisa diizinkan membawa cincin penyimpanan? Itu akan segera ditemukan dan disita jika dia membawanya. Zuo Fan menghela nafas. Baiklah, tapi sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika Anda menemukan diri Anda dalam bahaya besar, lupakan janji itu. Hidupmu lebih penting. Ya, Gu Santong tersenyum cerah. Zuo Fan membalas senyumnya dan menyembunyikan kaki kilin. Ngomong-ngomong, ayah baptis. Sudah 5 tahun sejak saya diizinkan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Saya perlu melapor, tetapi kemana Anda akan pergi? Pada saat perpisahan mereka, Gu Santong masih merasa enggan untuk pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan memasang seringai jahat. Karena sudah 5 tahun, ini waktu yang tepat untuk debat esoterik dimulai.
Aku akan ke sana untuk menghidupkan suasana. Mari kita lihat apakah orang-orang aneh Regent Estate yang legendaris itu dapat memenuhi harapan. Hahaha. 246. Drifting Flower City, di pintu masuk ke ruang batu di belakang Drifting Flowers Edifice. Nenek, dengan Iris dan pengawas Peony, sedang menunggu. Di bawah sinar matahari yang hangat, di antara kicau yang menyegarkan, mereka adalah satu-satunya yang wajahnya tidak menunjukkan perubahan, mata mereka tertuju pada pintu batu. Gemuruh. Dengan suara berat, pintu batu yang berat itu terbuka dan 4 sosok muncul. Yang pertama mengenakan penutup sutra, tetapi sosoknya yang halus dan ketenangannya yang anggun tidak dapat disembunyikan. Matanya cukup untuk membuat siapapun di dunia ini bingung dan mabuk oleh kecantikannya. Dan di belakangnya ada 3 wanita tua. Mereka tampak tenang, tetapi jelas bersemangat. Alis Chu Bijun melonjak dan dia mengirim 3 jarum perak ke wanita itu. Tapi wanita itu hanya mengangkat tangannya yang halus dengan santai. Rasa dingin tiba-tiba datang saat itu dan dinding kabut dingin terbentuk. 3 jarum dengan cepat kehilangan kecepatan dan akhirnya jatuh ke tanah menjadi potongan-potongan beku. Nenek menghela nafas dalam pujian. Qing Cheng, kamu telah meningkat pesat, seolah-olah terlahir kembali. Jika bukan karena mengabaikan kultivasi selama dekade terakhir, Anda tidak akan lebih lemah dari rumah-rumah lain yang dipilih dalam debat esoterik. Orang yang keluar setelah 5 tahun mengasingkan diri adalah Chu Qing Cheng. Dia tidak lagi lemah seperti 5 tahun yang lalu. Dia seperti gletser yang menjulang tinggi, layak menyandang gelar Ascending Ice Phoenix. Kau terlalu baik, Nenek. Itu semua berkat 3 yang mulia kami yang membantu siang dan malam dengan pelatihan saya. Saya berterima kasih, Yang Mulia. Chu Qing Cheng sedikit membungkuk pada 3 wanita tua di belakangnya, begitu pula nenek dan para pengawas. The Venerables berbicara. Hanya itu yang bisa kami lakukan sebagai Venerables dari Drifting Flowers Edifice. Bakat Qing Cheng luar biasa, hanya perlu mendorong potensinya. Dia melakukan sisanya. Keempatnya sekali lagi membungkuk, dan Yang Mulia menutup pintu batu dengan lambaian. Chu Bijun berjalan ke Chu Qing Cheng dan menatapnya dari atas ke bawah. Lapisan ke-8 Profound Heaven Stage, bagus-bagus. Kami akan menunjukkan kepada dunia kekuatan Drifting Flowers Edifice dalam debat esoterik ini. Mata Chu Bijun bersinar. Pengawas Iris tersenyum. Dengan Qing Cheng, kami akan menunjukkan kepada mereka siapa Drifting Flowers Edifice itu. Mari kita lihat mereka mencoba menganggap enteng wanita lagi. Hahaha, benar, tapi... Chu Bijun mengerutkan kening. Kita juga harus memperjelas pendirian kita. Kita harus menyerang arogansi Regent Estate dalam debat esoterik ini. Atau mereka akan menyerang kita berkali-kali lebih keras. Ya, itu sebabnya, Qing Cheng, kamu harus bekerja sama dengan Paviliun Naga Terselubung dan tempat tinggal pedang Markis, 2 sekutu kita. Saya telah berbicara dengan mereka dan telah mencapai kesepakatan. Pengawas Iris berkata, sebagai 4 lawanmu, Pilking Hall, Hell Valley, dan Mary Woods, mereka semua berpihak pada Regent Estate. 7 rumah bangsawan sekarang terbelah menjadi 2 faksi. Inilah mengapa debat esoterik kali ini akan jauh lebih kejam, jauh lebih biadab. Chu Qing Cheng mengerutkan kening khawatir. Monster Regent Estate, Huangpu Qingtian, sudah sulit untuk dihadapi. Dan sekarang kita 3 lawan 4. Hahaha, jangan khawatir. Ini pasti akan menjadi 4 lawan 4. Saya mendengar bahwa klan Luo akan bergabung juga. Mereka hanyalah klan tingkat ketiga sebelumnya dan harus berencana untuk berdiri sejajar dengan kita dengan melewati 2 putaran eliminasi pertama. Aku ingin tahu, siapa yang akan mereka kirim. Nenek mempertimbangkan. Mata Chu Qing Cheng berbinar. Klan Luo akan datang. Sudah jelas tentang siapa yang Chu Qing Cheng pikirkan, nenek menggelengkan kepalanya. Tidak jelas apakah dia akan ada di sana juga. Dia sudah hilang selama 5 tahun. Ini adalah pertanda buruk, bahkan klannya tidak tahu tentang keberadaannya. Jadi dukungan yang bisa kita harapkan dari klan Luo sangat minim. Apa, dia pergi? Bagaimana? Mengapa? Chu Qing Cheng tidak peduli jika klan Luo membantu mereka, dan hanya khawatir tentang Zhuo Fan. Nenek menggelengkan kepalanya. Cinta yang begitu dalam seperti racun, membuat seseorang melupakan dirinya sendiri. Pengawas Iris menghela nafas. Kudengar dia terakhir terlihat di tempat Lightning Canyon muncul 5 tahun lalu. Kemudian, dia menghilang. Kami hanya bisa berasumsi. Chu Qing Cheng gemetar dan menjatuhkan ide itu. Tidak mungkin, dia akan baik-baik saja. Pengawas Peony malah mengutuk, hajingan busuk dan tidak tahu berterima kasih itu, bagaimana nasibnya ada hubungannya dengan kita. Dia tidak menghargai perasaanmu, tidak sedikit pun. Mata Chu Qing Cheng menjadi kabur, hatinya berantakan. Nenek berbicara dengan serius. Qing Cheng, apakah dia datang atau tidak, aku harap kamu menjaga jarak darinya. Aku bertemu dengannya sekali. Ambisinya tidak sehat, jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Pria seperti itu sangat menarik, tetapi juga orang yang dapat dengan mudah menyakiti wanita. Di dalam hatinya, wanita adalah beban, makhluk yang tidak berharga baginya.
Demi dirimu sendiri, jangan terlalu dekat. Chu Qingcheng terdiam, sendirian dengan kepahitan di hatinya. Tapi aku tidak bisa lagi kembali. Di bagian lain, jauh di dalam SWOT Markis Abode, ada gerbang batu di ambang pembukaan. Dua pemuda datang dari dalam, Xie Tianyang dan seorang pemuda dengan baju putih. Matanya dingin seperti pisau. Ada juga kedipan di matanya, tapi jika dilihat, akan merasakan dua pedang tajam menusuknya. Rasa sakitnya akan terlalu banyak untuk membuat mata seseorang terfokus padanya. Dia tidak lain adalah bakat utama SWOT Markis Abode, kakak laki-laki Xie Tianyang, salah satu dari 6 naga, naga pedang lapis baja emas Xie Tianxiang. Tianyang, kamu keluar. Xie Xiaofeng tertawa dan menepuk bahu mereka. Xie Tianyang mencibir. Ayah, saya telah menguasai seluruh seni bela diri di rumah kami, 9 bentuk ruang mengalir. Aku sekarang bisa menikahi Ning'er. Xie Tianxiang mengangguk singkat, berjalan melewati Xie Xiaofeng dan ke area pelatihan. Saya pergi untuk berlatih. Sampai jumpa. Xie Xiaofeng merasa tidak berdaya melihat putra-putranya. Yang tertua adalah fanatik bela diri, selalu memikirkan pelatihan, tidak pernah dekat dengan siapapun. Sementara yang kedua adalah orang bodoh yang dilanda cinta, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah pernikahan. Jika dia tidak pintar dan menipunya untuk mengangkat pedang untuknya, dia mungkin tidak akan pernah mau berlatih. Xie Xiaofeng menghela nafas, akan lebih bagus jika mereka digabungkan menjadi satu. Jian Suifeng datang dari belakang. Abode Lord, jangan khawatir, amarah Tian yang akan lancar seiring waktu. Adapun Tianxiang, dia hanya memikirkan satu orang. Dia tidak akan berhenti sampai dia mengalahkan orang itu. Maksudmu Monster Regent Estate? Xie Xiaofeng menghela nafas. Lupakan saja, aku tidak ingin anakku terlibat dengan monster itu. Itu hanya akan membuat kita malu. Jian Suifeng mengangguk dan menghela nafas. Di bagian lain, di taman belakang paviliun naga terselubung. Seorang pemuda dengan pakaian hijau halus sedang berjalan-jalan dan menunjukkan tatapan tergila-gila. Ah, udara di luar jauh lebih baik. Kebahagiaan. Tuan muda tertua, Long Jiu bergegas dengan cemas. Kapan kamu keluar? Mengapa saya tidak diberitahu tentang ini? Hehehe, jika begitu, kamu akan mengadakan pesta ucapan selamat untuk merusak suasana hatiku. Lebih baik datang ke sini dan mendapatkan kedamaian. Senyum pemuda itu berubah aneh. Ngomong-ngomong, Paman Jiu, bagaimana dengan Kui kecil dan Jie kecil? Kenapa aku tidak melihat mereka? Hahaha, mereka sedang berlatih. Ai, kapan mereka akan keluar? Pemuda itu bertanya. Dengan tawa samar, Long Jiu berkata, Tuan muda tertua, Anda telah mengasingkan diri selama 1 dekade. Ada banyak hal yang kamu lewatkan. Jika Anda menyaksikan pertempuran Drifting Flowers Edifice, Anda akan terstimulasi seperti mereka. Apa maksudmu? Pemuda itu mengangkat alis. Tapi Long Jiu hanya tersenyum sebagai tanggapan, anak-anak hari ini tidak akan bekerja keras tanpa stimulus yang ditempatkan dengan baik. Kejadian serupa terjadi di rumah-rumah lain ketika 6 naga dan 1 Phoenix keluar dari pengasingan untuk bergabung dengan debat esoterik. Di kota naga terkurung, orang-orang berkumpul di luar ruang rahasia di gunung di belakang Regent Estate. Saat gerbang batu bergerak, 2 orang diketahui semua orang. Salah satunya adalah pemuda yang tenang, setiap langkahnya tenang dan tegas. Udaranya yang luar biasa membuat bahkan para tetua surga yang mendalam mundur dengan kaget. Di belakangnya adalah Yang Mulia Huangpu Fenglei dengan bangga di matanya. Yang Mulia, ada kemajuan. Huangpu Tian Yuan bertanya. Huangpu Fenglei membelai jenggotnya sambil tersenyum. Saya mengawasi pelatihannya secara pribadi. Dia adalah puncak di dunia, tidak ada duanya. Yang Mulia, itu hampir tidak terjadi. Nada dingin pemuda itu datang sebagai teguran. Diriku saat ini tidak diajarkan, hanya sifatku. Dan ayah, kata-katamu tidak ada gunanya. Bergidik, semua orang menyaksikan Huangpu Tian Yuan berbicara dengan kasar dan kurang sopan santun. Namun semua mengangguk, ini adalah suasana tuan. Mengambil napas dalam-dalam, Huangpu Tian Yuan terkekeh. Melihatmu begitu percaya diri, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Saya percaya bahwa dalam debat esoterik Anda akan mengejutkan semua orang. Biarkan mereka melihat bahwa kekuatan Regent Estate menyelimuti 7 rumah. Ayah, kamu salah lagi. Saya tidak percaya diri, hanya sifat saya. Saya tidak perlu membuat mereka takjub karena Regent Estate menyelubungi rumah-rumah. Kedatangan saya mengubahnya menjadi kenyataan. Penyatuan 7 rumah, hal yang mustahil itu, akan selesai dengan kenaikanku. Huangpu Qingtian tenang dan seseorang bergegas untuk meletakkan jubah emas di atas bahunya. Anugerah dan sikap alaminya memandang rendah setiap makhluk. Bahkan Huangpu Tian Yuan merasa marah di dalam. Pemuda itu jelas tidak berbakti. Tapi ini Regent Estate, dan mereka melatih diri mereka untuk memiliki bakat agung. Tidak masalah jika ayah dan anak itu memperebutkan posisi Estate Lord, yang penting adalah kemampuan untuk memilikinya.
Kepemimpinan seseorang berlaku untuk seluruh rumah, bahkan untuk penguasa wilayah. Leng Wuchang datang ke Huangpu Tianyuan dan membungkuk. Tuan muda tertua, itu bagus untuk percaya diri, tetapi seseorang juga harus waspada dalam setiap tindakan yang diambil, jangan sampai Anda akan menemui kegagalan total. Oh, dan kemana kamu akan pergi dengan ini? Huangpu Tianyuan melirik. Tersenyum, Leng Wuchang berkata, seorang iblis baru-baru ini muncul di Tianyu, dengan nama Zuo Fan. Itu mendorong mundur 7 rumah dan membunuh lusinan orang tua kami. Bahkan tuan muda kedua menjadi korban. Saya mendengar dia akan bergabung dalam debat esoterik. Harap tetap berhati-hati, tuan muda tertua. Saudara kedua tidak berharga. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, dibunuh oleh siapapun. Adapun para tetua itu, mereka bahkan lebih bodoh. Tapi bagi anak itu untuk membunuh begitu banyak dan masih hidup, itu membuatmu menjadi orang yang paling bodoh. Apakah Anda memberitahu saya bahwa dia sama tak terkalahkannya dengan Gu Santong dari 300 tahun yang lalu? Huangpu Qingtian membentak dengan dingin. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Gu Santong adalah monster yang mungkin terlihat sekali dalam ribuan tahun. Tapi dia tidak seperti Gu Santong. Gu Santong mungkin tidak terkendali, tetapi mudah tertipu. Sementara pengkhianatan anak itu berjalan dalam, ahli mengumpulkan orang untuk berdiri di sisinya. Alasan mengapa kami gagal mendapatkan kepalanya adalah karena 3 rumah telah membentuk aliansi dengannya. Dia juga mengandalkan salah satu dari 4 pilar, Dewa Perang Dugu Zantian dan bahkan keluarga kekaisaran melindunginya. Tangan kita terikat. Oh, seorang penipu katamu. Menggelengkan kepalanya, Huangpu Qingtian berkata, baiklah, karena kalian semua sangat tidak berharga, aku secara pribadi akan mengakhiri orang itu dalam debat esoterik. Tuan muda tertua, harap berhati-hati. Setiap orang yang meremehkan anak itu telah mati dalam penderitaan. Leng Wuchang membungkuk, tetapi kata-katanya mendapat dengusan dari Huangpu Qingtian. Tuan Leng, saya sangat mengagumi bakat Anda, tapi tolong, jangan samakan saya dengan Anda orang bodoh. Omong-omong, begitu aku memiliki kepala anak itu, gelar penguasa wilayah. Oh, ayah, bukankah sudah waktunya bagimu untuk mundur? Gemetar, wajah Huangpu Tianyuan adalah topeng kegelapan dan kemarahan. Ini adalah putranya yang baik, bakat terkuat di 7 rumah, kepala 6 naga, yang pada saat genting ini, hanya memikirkan bagaimana merebut posisi ayahnya, Raja Naga yang mengguncang surga, Huangpu Qingtian. 247. 5 bulan kemudian, di ibu kota kekaisaran, kaisar sedang meninjau laporan di ruang kerja. Tiba-tiba, sosok hitam berlutut di sampingnya. Tangan ditangkupkan untuk menghormati, sosok hitam berbicara. Yang mulia, laporan Dragon Cloud City tentang klan Luo telah datang. Kirim. Kaisar berbicara, tetapi tidak melirik pria itu. Pria itu menawarkan laporan dengan kedua tangan. Kaisar meliriknya sekilas dan melemparkannya kembali ke wajah pria itu. Setiap laporan sialan selama 5 tahun terakhir entah semuanya sepi atau normal. Klan Luo diatur untuk membuat gelombang dalam debat esoterik, tapi di mana anak tempering tulang itu? Bagaimana caramu mendapatkan intelijen? Tolong tenangkan amarahmu, Yang Mulia. Aku yang bersalah. Pria itu berada di tanah dalam sekejap, gemetar seperti daun. Kaisar membelai janggutnya, tetapi api di matanya seperti gunung berapi yang membara. Anehnya, dia segera memulihkan ketenangannya. Namun ini hanya berhasil menanamkan rasa takut yang lebih besar pada tulang pria itu. Apakah ada berita tentang Zuo Fan itu? Nada suara Kaisar dingin. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada, Yang Mulia. Dan bagaimana dengan naga surgawi Gu Santong? Kaisar mengikuti. Pria itu hampir menangis. Tidak diketahui, Yang Mulia. Kamu telah mencari selama 5 tahun tetapi tidak dapat menemukan apapun tentang Zuo Fan. Pria merajalela itu, Gu Santong, pasti masih menimbulkan masalah di suatu tempat, namun Anda bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Kenapa aku malah membesarkanmu hajingan yang tidak berharga? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Mata Kaisar bersinar dengan haus darah. Pria itu bersujud 3 kali, memohon. Yang Mulia, tolong redam amarah Anda, saya tidak kompeten. Tolong lepaskan aku. Keluar. Kaisar menjentikkan lengan bajunya. Pria itu bersujud 3 kali lagi dan melesat. Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Gu Santong dan Zuo Fan hilang. Bisakah informasi ini dipercaya? Apakah mereka binasa di Lightning Canyon? Tidak apa-apa jika Gu Santong pergi dari dunia ini. Ini mungkin benar-benar berkah. Tapi Zuo Fan, dia masih harus memenuhi tugasnya. Kematiannya akan sia-sia. Tapi anak ini membawa terlalu banyak kejutan. Dia mengangkat klan kelas 3 yang malang menjadi klan yang penuh dengan kekuatan. Benar-benar sebuah keajaiban. Tapi aku tidak tahu apakah klan Luo masih bisa menyelesaikan tugas tanpa Zuo Fan, hahaha. Kaisar tertawa kecil dengan riang, seperti yang licik. Saat itu,
seorang penjaga berlutut di depan kaisar. Yang mulia, naga surgawi Gu Santong telah kembali. Tawa itu berhenti mendengus, dan kaisar menghela nafas. Dimengerti, tapi suasana hatinya yang baik telah hilang. Masalah terburuk belum datang. Sementara itu, di depan gerbang besar sebuah kota, sosok yang familiar muncul. Dia mendongak dan membaca kata-kata yang mengesankan di dinding, Dragon Cloud City. Rumor mengatakan bahwa keluarga kekaisaran, upaya klan Yuan untuk mengumpulkan pasukan untuk mendirikan kekaisaran di zaman bersejarah semuanya dimulai dari tempat ini. Dengan demikian, setiap debat esoterik diadakan di sini. Aku tertahan terlalu lama di Lightning Canyon. Saya harap saya berhasil tepat waktu. Semoga orang-orang itu tidak musnah lagi. Zuo Fan menghela nafas di balik jubah hitamnya saat dia memasuki kota. Ada tentara di sekitar kota, tetapi itu tidak menghentikan siapapun untuk berkeliaran. Bagaimanapun, kota ini adalah tempat berkumpulnya rumah-rumah dan klan-klan paling terkemuka di kekaisaran. Setiap orang bebas untuk datang dan pergi atau bahkan bergabung dengan debat esoterik jika mereka mau. Tetapi tentara ditugaskan untuk memecahkan konflik apapun di antara klan-klan ini, terutama di antara 7 rumah. Begitu perkelahian pecah, mudah untuk menjerumuskan seluruh kekaisaran ke dalam kerusuhan. Ini membuat para prajurit yang ditempatkan di sini siap untuk bertindak pada saat itu juga. Satu-satunya di seluruh kekaisaran yang mampu mengguncang 7 rumah tidak lain adalah yang kedua dari 4 pilar dan Marsekal Tian Yu, Dewa Perang, Dugu Zantian. Meskipun bertemu dengan pria besar ini adalah hal terakhir yang ada di pikiran Zuo Fan. Di dalam kota, Zuo Fan terkejut. Tempat itu penuh sesak, seperti lautan manusia. Itu lebih padat daripada Drifting Flowers City pada saat pertemuan 100 pil. Kemudian lagi, berapa banyak klan yang ditarik oleh pertemuan 100 pil. Debat esoterik, bagaimanapun, menarik semua klan yang berharap untuk cepat naik ketenaran dan kekuasaan. Perbedaannya terlihat jelas. Dia tidak punya waktu untuk membiarkan pemandangan itu mengalihkan perhatiannya. Prioritas utamanya adalah kembali ke klan Luo dan memastikan situasinya. Tetapi hanya setelah beberapa langkah, keributan memasuki telinganya. Klan Luo kota Wingeze telah meraih kemenangan ke-27 mereka, maju ke final klan tingkat kedua dan menjadi tim yang diunggulkan dalam debat esoterik ini. Petik 2. Mengangkat alis, Zuo Fan melihat ke arah pembicara tetapi hanya menemukan kedai kecil. Jadi dia melangkah untuk belajar lebih banyak. Bau anggur yang kental dan keributan menghantam wajahnya saat dia melangkah masuk. Beberapa pria dengan tangan kosong berteriak dan melambaikan tangan, hanya dewa yang tahu mengapa. Ada meja taruhan di kedai dan meja skor di dinding paling jauh memiliki nama setiap klan di atasnya. Orang-orang di meja terus-menerus memasang taruhan. Tentu saja, tidak semua orang bertaruh. Zuo Fan melihat bahwa papan itu memiliki nama 7 rumah di atasnya serta perwakilan jenius mereka. Ascending Ice Phoenix, Drifting Flowers Edifice, Forest Fleeting Dragon, Merry Woods, Golden Armored Sword Dragon, Sword Marquis Abode. Zuo Fan menggumamkan setiap kata, tapi kemudian dia berteriak. Soaring Demonic Dragon, Blackwing Mountain, siapa yang datang dengan nama ini? Pedagang dari meja melihat Zuo Fan kagum dan menyeringai. Hei bodoh, dari lubang apa kamu merangkak keluar? Pernahkah Anda mendengar tentang klan Luo kota Wingeze di Gunung Blackwing? Zuo Fan, naga iblis melonjak. Mulut Zuo Fan menganga. Dia menggaruk kepalanya, kapan hal Soaring Black Dragon ini dimulai? Melihat kebingungannya, pedagang itu menghela nafas. Kamu benar-benar bodoh. Ketika Demon Archon Zuo Fan menghancurkan Drifting Flower City, semua orang mengetahui tentang dia. Sekarang kita tahu dia mewakili klan Luo dalam debat esoterik, tentu saja dia berdiri setara dengan 6 naga dan 1 phoenix. Inilah mengapa orang memanggilnya Soaring Demonic Dragon. Rupanya, itu adalah nama seni bela diri yang dia gunakan. Omong kosong. Seorang pria mulai berdebat. Benar-benar omong kosong. Demon Archon Zuo Fan memang menggunakan Soaring Demonic Dragon di Drifting Flower City untuk membunuh tuan muda kedua Regent Estate, tapi nama panggilannya memiliki arti yang sama sekali berbeda. Gelar Soaring Demonic Dragon-nya menyiratkan bahwa dia ingin menerobos ke surga, dan menantang otoritas 7 rumah selama 1000 tahun. Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi jangan bicara omong kosong. Zuo Fan mengangguk, menganggap penjelasan kedua ini jauh lebih masuk akal. Persetan, siapa yang berani mengatakan bahwa surga berdiri di atasku? Aku akan merobek mereka berkeping-keping. Ini lebih gaya saya. Hahaha, aku benar-benar menyukai Soaring Demonic Dragon. Tetapi kegembiraannya berakhir segera setelah pedagang itu membalas. Hentikan omong kosong itu. Demon Archon Zuo Fan mungkin hebat, tetapi apakah menurut Anda dia memiliki keinginan untuk bertarung di 7 rumah? Status 7 rumah di Tian Yu tidak tergoyahkan selama 1000 tahun. Apakah kamu tidak mendengar? Klan Luo memiliki Sword Marquis Abode, Violet Dragon Pavilion, dan Drifting Flowers Edifice yang mendukung mereka.
Saya rasa bahkan jika klan Luo naik cukup tinggi untuk memasuki pertarungan antara 7 rumah, itu hanya akan bertarung sebagai klan bawahan dari 3 rumah. Bam! Zuo Fan menamparkan meja, wajahnya meringis. Siapa yang memberitahumu bahwa klan Luo adalah pengikut mereka? Luruskan kepalamu, klan Luo akan menjadi klan independen, bersaing di level yang sama dengan 7 rumah. Itu tidak akan meringkuk di belakang rumah lain untuk keselamatan. Tunggu dan lihat saja. Keduanya memandang Zuo Fan dengan bingung. Apa hubungannya dengan klan Luo? Mengapa dia begitu bersemangat dalam melindungi underdog ini? Tapi mereka tidak punya waktu untuk membalas dan mengutuk Zuo Fan saat sebuah suara tua tertawa. Hahaha, memang. Klan Luo harus mengincar klan terbaik dan menantang aturan tidak tertulis yang telah bertahan selama ribuan tahun. Jika tidak, seperti setiap saat, debat esoterik akan berakhir dengan hanya 7 rumah yang bersaing. Bukankah itu akan terlalu membosankan? Petik 2. Bergidik, Zuo Fan melihat ke belakang untuk melihat 3 orang tua. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah untuk menyembunyikan fitur mereka. Penatua di tengah mengungkapkan matanya yang tajam dan menyeringai. Pengurus Zuo, aku sudah lama ingin bertemu denganmu saudara jiwaku. Saya Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Mau bergabung dengan saya untuk mengobrol. Mata Zuo Fan melebar dan dia menatapnya dalam-dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa kepala 4 pilar, Zhuge Changfeng secara pribadi akan memberkati dia dengan kehadirannya. Melirik kedua tetua di sisinya, dari aura mereka yang perkasa, dia bisa mengatakan bahwa mereka adalah ahli yang langka. Dengan napas dalam-dalam, Zuo Fan mengangguk. Zhuge Changfeng menyeringai dan membuatnya berkembang. Keduanya kemudian berjalan berdampingan ke sebuah meja. Kedua tetua berdiri di belakang Zhuge Changfeng dan mata mereka bersinar, mengirimkan energi untuk menyelimuti meja. Kebisingan di sekitar mereka perlahan berhenti dan kata-kata mereka tidak pernah terdengar oleh orang-orang di luar. Namun bagi mata yang tidak terlatih, keempatnya tampak seperti sedang mengobrol santai. Dealer dan pria besar itu tampak bingung selama 1 menit dan kemudian mengabaikan mereka. Zuo Fan terkejut dan menjadi waspada terhadap kedua tetua. Tidak ada ahli Radiant Stage biasa yang bisa memasang penghalang begitu saja. Bahkan Radiant Stage puncak pun tidak. Keduanya pasti sudah terlatih dalam beberapa metode kultivasi khusus. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Memikirkan Zhuge Changfeng, dia mungkin hanya berada di lapisan kedua dari Profound Heaven Stage, tetapi dia dikelilingi oleh banyak orang kuat. Dia adalah seorang pria yang tak seorang pun dari 7 rumah berani meremehkan. Namanya sebagai kepala 4 pilar memang pantas. 248. Pengurus Zuo, kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku mencarimu. Jenggot Zhuge Changfeng bergetar. Zuo Fan hanya mengangguk, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhuge Changfeng sangat mengaguminya. Bahkan, hanya dengan menjawab, Zuo Fan akan jatuh ke dalam perangkapnya. Terlepas dari isinya, jawaban Zuo Fan akan memberinya hak untuk memimpin percakapan dan pada akhirnya, Zuo Fan di depan mata. Tetapi Zuo Fan tetap diam, dengan demikian mempertahankan haknya untuk berbicara. Ini mungkin hanya beberapa detail kecil, tetapi bagi seorang pemimpin setinggi Zhuge Changfeng, itu sangat penting. Hak berbicara diterjemahkan ke dalam kekuasaan. Jika hak seseorang untuk berbicara dicabut, maka orang itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam aspek ini, Zhuge Changfeng adalah seorang ahli, dan dia sangat mengagumi tanggapan Zuo Fan. Pengurus Zuo, rumor Anda tidak adil bagi Anda. Aku kagum setelah bertemu denganmu. Perdana Menteri Zhuge melebih-lebihkan. Namamu yang termasyur membuatku jauh lebih terkejut. Zuo Fan tertawa. Zhuge Changfeng menghela nafas. Orang bijak berbicara dengan jelas. Mari kita buang triknya. Atau kita akan melakukannya selama 3 hari dan masih belum selesai. Hahaha, Perdana Menteri Zhuge cukup terbuka jadi saya akan melakukan hal yang sama. Zuo Fan mengangguk riang. Zhuge Changfeng langsung ke intinya. Pengurus Zuo, saya khawatir seseorang mungkin telah menghasut partisipasi klan Luo dalam debat esoterik. Oh, apa yang membuatmu mengatakan itu? Zuo Fan mengangkat alis. Zhuge Changfeng menjawab, kami berdua adalah pria yang melihat segala sesuatu dari semua sudut pandang. Saya yakin bahwa dengan Anda sebagai pelayannya, kebangkitan klan Luo melampaui 7 rumah hanya masalah waktu. Tapi kemunculanmu di tempat terbuka terlalu cepat. Dengan kelicikan pengurus Zuo, saya yakin Anda bukan orang yang mencari keuntungan jangka pendek. Saya menduga bahwa Anda telah dipaksa, atau mungkin, terpikat pada pilihan yang tidak dapat Anda tolak. Zuo Fan terkesan. Zhuge Changfeng luar biasa, mampu memahami segalanya. Memang, klan Luo melompat ke debat esoterik dan memulai pertarungan dengan 7 rumah terlalu cepat. Sebelumnya dia cukup senang dengan kekuatan klan Luo, tetapi bahkan dia tidak berani menyatakan bahwa pertarungan ini pasti menang. Dia memilih situasi ini agar dia tidak kehilangan dukungan keluarga kekaisaran, atau lebih buruk lagi, menyinggung perasaan mereka. Mengatakan bahwa dia terpikat adalah akurat. Dipaksa.
Juga benar. Asumsi ini keduanya benar. Di atas segalanya, kekuatan klan Luo yang muncul di tempat terbuka pada saat ini memungkinkan Suge Changfeng, mungkin satu-satunya orang di Kekaisaran, untuk menduga bahwa klan Luo suatu hari akan melampaui 7 rumah. Tebakan ini tidak bisa disebut kurang ajar, tapi malapetaka. Dan Zuo Fan berharap untuk melihat hari ketika klan Luo akan mencapai tingkat seperti itu. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di luar sana yang akan mempercayainya, kecuali Suge Changfeng. Bahkan Zuo Fan harus mengagumi pandangan ke depannya. Jika itu di tempat lain, bahkan dia tidak akan membuat tebakan yang tidak masuk akal. Kepala 4 pilar, Perdana Menteri Suge benar-benar bijaksana. Saya mengagumi Anda. Sanjungan Zuo Fan tulus. Suge Changfeng terkekeh. Petugas Zuo terlalu baik. Kantong tulang tua ini telah direndam di dunia ini selama bertahun-tahun, sehingga mendapatkan beberapa pemikiran tentang revolusinya. Saya benar-benar kekurangan kebijaksanaan pengurus Zuo muda, kehormatan seluruh klan berada di pundakmu, kamu telah mendapatkan rasa hormatku, hahaha. Lalu Perdana Menteri Suge, maksudmu, untuk menjaga punggungmu. Mata Suge Changfeng bersinar, suaranya serius. Mengangkat alis, Zuo Fan tampak sedikit bingung. Jelas mengetahui hatinya, Suge Changfeng terkekeh. Aku bisa tahu apa yang dipikirkan pengurus Zuo. Ya, kata-kata saya penuh dengan kecurigaan. Siapa di bumi yang begitu tidak mementingkan diri sendiri, begitu peduli pada sesamanya. Dan ya, saya punya alasan. Tapi yakinlah, pelayan Zuo, kamu bukan musuhku. Bahkan, mungkin juga sekutu. Oh, mau menjelaskan. Zuo Fan tertarik. Suge Changfeng memutar-mutar kumis putihnya, matanya bersinar. Saya yakin pengurus Zuo lebih dari akrab dengan pepatah, ketika dua bertarung, yang ketiga menang. Jadi, apakah Anda akan termasuk di antara dua yang pertama, atau yang ketiga? Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Saya yakin pengurus Zuo yang bijaksana telah menangkap maksud saya sekarang. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan menatap matanya dan menunjukkan senyum lebar. Suge Changfeng membaca niatnya, dan hanya tersenyum sebagai jawaban. Keduanya berbagi senyum penuh implikasi yang tak terhitung jumlahnya, dan mengangguk. Hahaha, berbicara dengan orang pintar sangat menyegarkan dan mudah. Pengurus Zuo, saya telah mengatakan bagian saya dan saya akan pergi. Tetapi sebelum saya melakukannya, mohon berbaik hati untuk memenuhi permintaan egois saya ini dan menjelaskan sesuatu kepada saya. Suge Changfeng bangkit dan menangkupkan tangannya. Zuo Fan tersenyum. Saya tidak mengerti mengapa tidak. Saya Perdana Menteri Kekaisaran, Leng Wuchang adalah pelayan Regent Estate, dan Anda adalah pelayan klan Luo. Ini membuat kami bertiga dipotong dari kain yang sama, dengan masing-masing dari kami licik dan memerintah orang. Saya dan Leng Wuchang sama-sama egois, dan untungnya minat kami sama untuk saat ini, dan tidak berada di jalur yang bertabrakan. Tetapi mengingat bakat Anda, mengapa Anda memilih klan Luo? Saya dapat mengatakan bahwa Tuan tidak melakukan ini karena simpati, atau perasaan apapun. Itu, luput dari kemampuanku untuk mengerti. Mata Zuo Fan bergetar dan dia menarik napas dalam-dalam, sebelum menunjukkan senyum licik dan menekankan setiap kata. Karena ambisiku jauh lebih besar daripada ambisimu. Kepala 4 pilar, untuk pertama kalinya, gemetar dan tinjunya mengepal. Para tetua Yin yang melihat ini dan untuk pertama kalinya memandang Zuo Fan dengan kaget dan niat buruk. Rasa haus darah yang kental yang mereka keluarkan tidak bisa disembunyikan. Tapi Zuo Fan masih tenang, hanya mata kanannya yang bersinar keemasan. Tunggu, di ambang perang, Suge Changfeng menghentikan permusuhan. Para tetua menjadi tenang dan Zuo Fan santai. Tetapi Suge Changfeng bingung dan berkata kepada Zuo Fan. Saya mungkin tidak tahu sejauh mana ambisi Tuan, tetapi saya tetap menantikan hari itu, dan berharap semuanya tidak akan runtuh sebagai gantinya. Suge Changfeng memberi isyarat kepada kedua tetua dan pergi. Tidak jauh dari kedai, seorang tetua mendengus. Perdana Menteri, mengapa Anda menghentikan kami? Kata-katanya terlalu kasar. Tidak, saya tidak berpikir itu hanya membual. Suge Changfeng mengerutkan alisnya. Namun, apa tujuannya? Dengan kemampuannya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi seorang penguasa. Tapi dia malah memilih terjebak oleh beban itu, klan Luo. Mengapa? Anak ini adalah orang pertama yang aku tidak bisa lihat. Para tetua Yin yang berbagi pandangan tetapi tidak mengatakan apa-apa, takut mengganggunya. Tetapi untuk beberapa alasan, Suge Changfeng terus-menerus mengerutkan kening, membuat para tetua bingung. Kapan kata-kata gegabah dari beberapa anak anjing pernah bernilai? Di bagian lain dari Dragon Cloud City, pada tahap pertempuran terbesar, tepuk tangan meriah bergema. Di atas panggung, sosok tinggi Luo Yunchang terengah-engah. Sosoknya yang luwes dan sopan, terbungkus erat dengan pakaian, melukiskan gambar yang bagus. Setiap pria di sana meneteskan air liur di lekuk tubuhnya. Terlebih lagi ketika butiran keringat itu bekerja untuk menekankan garis tubuhnya yang memikat. Tapi lapisan kelima dari kultivasi tempering tulang memotong keinginan yang salah dan penuh.
Baru saja, wanita muda itu telah mengirim 4 ahli tempering tulang lapisan keempat, sementara dia sendiri tetap tidak terluka. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda dingin berusia sekitar 16 tahun dan di lapisan ketiga tahap tempering tulang. Meskipun usianya masih muda, ia terkenal di seluruh kekaisaran. Anak baptis kelima Marsekal Dugu, bungsu 5 harimau Tian Yu, harimau naga menukik, Luo Yunhai. Semua orang dan paman mereka telah mendengar tentang dia. Berada di sisi Dugu Zantian dan bertarung di samping keempat saudara laki-lakinya selama lebih dari 2 tahun, dia telah membuktikan dirinya dalam pertempuran menjadi pria pemberani sejati. Yang mengelilingi mereka adalah 10 orang seusia Luo Yunhai, tapi mata mereka menatap jauh lebih tegas. Mereka melepaskan energi gelap yang konstan dan tubuh tempa besi mereka bersinar. Mereka memiliki kultivasi yang sama, tetapi dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, mereka bisa membuat ahli puncak Bon Tempering terluka parah, jika tidak langsung mati. Mereka adalah penjaga klan Luo yang Zuo Fan percayakan dengan pelatihan kepada Kapten Pang. Ini hanya puncak gunung es dan bahkan para penjaga sudah cukup untuk membuat banyak orang ketakutan. Membayangkan melihat monster-monster ini sudah dewasa membuat merinding. Dan untuk menghindari orang-orang bertindak dalam ketakutan dan kecemburuan, klan Luo memilih untuk hanya membawa 10 pemuda ini. Jika orang lain tahu bahwa klan Luo akan membangkitkan begitu banyak orang aneh dan masih menyembunyikan kartu mereka, mereka sudah lama menghabisinya di buayan. Terlepas dari bagaimana jika, klan Luo tetap menyebabkan kejutan luas bagi semua orang yang menjadi saksi klan yang tidak jelas ini. Baru saja, 12 klan Luo ini bertarung dengan ratusan klan kelas 2 yang terkenal. Namun tidak satu pun dari mereka yang terluka parah bahkan ketika oposisi memiliki ahli tempering tulang puncak di antara mereka. Ini memaksa orang untuk melihat klan Luo dengan cara yang berbeda dan menakutkan. Belum lagi klan Luo yang terkuat belum naik panggung. Naga iblis melonjak yang dirumorkan itu, seberapa keterlaluan dia. 249. Kemenangan pertempuran klan tingkat kedua ini jatuh ke klan Luo. Seorang ahli surga yang mendalam berjubah terbang di atas panggung dan memberi isyarat pada 12 klan Luo. Kerumunan pecah dengan tepuk tangan yang meriah. Ini adalah kemenangan ke-28 klan Luo. Aku tidak percaya mereka adalah klan kelas 3. Ya, dan pendamping mereka belum muncul juga. Orang-orang mengatakan pelayan mereka, Zuo Fan, berada di level yang sama dengan 6 naga dan 1 phoenix. Dia dipuji sebagai naga ke-7 Tian Yu, Soaring Demonic Dragon. Apa? Jika klan Luo sangat kuat, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Mengapa terjebak menjadi klan tingkat ketiga? Orang-orang menunjukkan keterkejutan yang luar biasa di tribun, sementara banyak yang berbisik tentang kekuatan misterius di balik underdog yang begitu kuat. Sementara itu, beberapa wajah yang dikenal berdiri di titik tertinggi di tribun. Para veteran dunia persilatan akan langsung mengenali sosok-sosok yang mengejutkan ini. Bukankah mereka perwakilan 7 rumah, 6 naga dan 1 phoenix? Hahaha, klan kelas 3 apa? Bocah itu menipu kita. Bahkan menghadapi klan kelas 2 teratas mereka menang dengan bersih. Jika ini adalah klan kelas 3, siapa yang akan menjadi klan kelas 2? Benar, Ninger. Wanita itu tidak lain adalah Sue Ningxiang, dari klan bawahan Sword Markis Abode terbaru, klan Sue. Namun dia tidak memperhatikan Xie Tianyang, matanya tertuju pada panggung. Mengapa kakak Zuo tidak ada di sini? Apakah dia tidak bergabung? Ninger, kenapa kamu harus selalu menyebut dia? Itu menyakitkan. Suasana hati Xie Tian yang menjadi masam. Xie Tianxiang duduk di sebelah mereka, menyarungkan pedangnya yang dingin di sarungnya dan berkata, sepertinya rumor itu benar. Naga iblis yang melonjak bukan lagi bagian dari dunia ini. Rumor apa? Sue Ningxiang cemas. Xie Tianxiang berbicara dengan dingin. 5 tahun yang lalu, mereka mengatakan Zuo Fan kebetulan berada di Lightning Canyon dan dimakamkan di sana. Sayang sekali, saya benar-benar berharap untuk bertemu dengan pria yang sangat dipuji. Sekarang aku tidak bisa lagi melihat kekuatannya sendiri. Saudara laki-laki, Xie Tian yang memotongnya tetapi sudah terlambat. Kerusakan telah dilakukan. Air mata Sue Ningxiang mengancam akan meledak saat dia menggelengkan kepalanya. Omong kosong, kakak Zuo tidak mungkin mati. Ninger, tenang. Dia hanya hilang. Belum ada yang menemukan mayatnya. Xie Tian yang sedang mencoba untuk memperbaiki keadaan tetapi Ninger melotot. Saudara Tianyang, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Xie Tian yang menghela nafas. Aku tidak ingin melihatmu begitu sedih. Hahaha, hanya untuk itu. Anda seharusnya memberitahunya lebih cepat daripada memperpanjang penderitaan. Tidakkah kamu tahu bahwa kerinduan yang berkepanjangan hanya akan membuat rasa sakit seorang wanita semakin dalam? Ketiganya menoleh ke belakang untuk melihat Long Jie dan Long Kui bersama dengan seorang pemuda yang bersemangat berjalan ke arah mereka. Sambil menyipitkan mata, sarung Xie Tianxiang berderak di tangannya. Curang naga paviliun naga terselubung, Long Xingyun. Kita akhirnya bertemu. Tolong jangan. Kita semua sekutu di sini.
Jangan tarik pedangmu di pertemuan pertama kita. Long Xingyun memperhatikan kehausan Xie Tianxiang akan pertempuran dan melambai dengan panik. Xie Tianxiang mendengus dan mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya, menekan niat bertarungnya. Maaf. Mau tak mau aku ingin mengadu diri dengan seorang ahli saat bertemu dengan mereka. Tolong abaikan kekasaran saya. Long Xingyun berkeringat. Dia pernah mendengar tentang fanatik bela diri ini, tetapi dia tidak berpikir penyakitnya begitu serius. Kamu tidak akan mengejarku setelah memotong musuh, kan? Sambil mendesah, Long Xingyun menoleh ke klan Luo di atas panggung. Aku pernah mendengar nama yang menggema dari naga iblis Zuo Fan dan berharap bisa bertemu dengannya. Sayang sekali saya tidak akan pernah memiliki kesempatan. Mengapa kamu mengatakan itu? Anda juga percaya kakak Zuo sudah mati? Mayatnya belum ditemukan. Ninger berteriak. Sambil menggelengkan kepalanya, Long Xingyun berubah serius. Kehidupan yang dirampas oleh Lightning Canyon dibiarkan tanpa mayat. Jika keberuntungannya sama dengan Paman Jiu, selamat dari bencana itu, kemungkinan besar dia akan muncul di sini. Tapi setelah 28 pertarungan, dia masih hilang. 27 pertarungan pertama bukanlah apa-apa, tetapi yang terakhir hanya dimenangkan dengan menggunakan semua yang mereka miliki, bahkan jika mereka tidak terluka. Jika dia tidak muncul bahkan sekarang di saat yang paling penting, aku khawatir dia sudah pergi dari dunia ini. Bergidik, Sue Ningxiang jauh dari sekadar mempercayai ini, tetapi hatinya tahu yang sebenarnya. Dengan semua orang di sekitarnya mengatakan demikian, dia tidak bisa tidak memikirkan hal yang sama juga. Dan ini hanya bekerja untuk memperburuk rasa sakit. Xie Tian yang mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya, membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Ngomong-ngomong, apakah menurut kalian klan Luo tanpa Zuo Fan layak menjadi sekutu kita? Long Xingyun tiba-tiba berbicara. Xie Tianxiang berbicara. Di mataku, sekutu atau apapun tidak masalah. Apakah mereka layak menerima tantangan atau tidak, itu yang penting. Hahaha, itu untuk fanatik bela diri sepertimu. Long Xingyun tertawa dan mengaguminya. Xie Tian yang murung. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Saya dan Zuo Fan adalah saudara dan bahkan jika dia tidak ada di sini, saya berharap untuk melihat klan Luo meninggalkan tempat ini dengan selamat. Tuan muda kedua pasti lebih lembut di antara keduanya. Long Xingyun tersenyum. Tapi sekutu paviliun naga terselubung adalah Zuo Fan. Tanpa dia, perjanjian itu batal. Apakah klan Luo dapat mempertahankan kesepakatan, itu hanya akan bergantung pada kinerja mereka. Namun, saya khawatir mereka tidak akan pernah mencapainya. Long Xingyun menunjuk ke depan. Lihat, tanpa peduli dengan naga iblis itu, sebagian besar naga buas memiliki mereka di depan mata. Tuan muda kedua, apakah Anda mampu mencuri makan malam dari cakar naga buas itu? Kelompok Xie Tian yang berbalik untuk terlihat kaget. 4 sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Naga hantu lembah neraka, Yu Yusan. Mata Xie Tianxiang bergetar saat melihat seorang pria berbaju abu-abu. Naga sekilas hutan Mary Woods, Lin Xuanfeng. Xie Tian yang memandang yang lain dengan serius. Dan juga naga wabah dari Pilking Hall, Yan Bangui. Long Xingyun menunjuk seorang pemuda dengan setengah wajah ungu. Mereka mengatakan dia menjadi gila mengolah racunnya dan inilah hasilnya. Dan dengan konstitusi beracunnya, bahkan tanpa pencapaian Yan Song atau Yan Fu dalam alkimia, penguasaan racunnya jauh melebihi Vicious Pilking. Dia adalah pria yang menakutkan. Tapi, jauh dari yang terkuat. Wajah Long Xingyun berubah muram dan bahkan sedikit ketakutan muncul saat dia memberi isyarat pada orang terakhir. Monster yang sebenarnya, Raja Naga yang mengguncang surga dari Regent Estate, Huangpu Qingtian, juga hadir. Suara tajam datang dari sarung Xie Tianxiang, matanya berkilauan. Long Xingyun tersenyum sedih. Fanatik bela diri ini, apakah dia tidak tahu keberadaan mengerikan apa pria itu? Bagaimana dia begitu bersemangat untuk menantangnya pada pandangan pertama? Aku hanya tidak tahu apakah sekutu bodohku ini adalah berkah atau bencana. Sementara itu, Huangpu Qingtian dan lainnya juga melirik ke arah mereka tetapi tenang seperti air. Bahkan mata Huangpu Qingtian hanya melirik sekilas. Zuo Fan itu masih belum menunjukkan dirinya. Huangpu Qingtian menatap klan Luo. Lin Xuanfeng terkikik. Tuan muda tertua, apakah Anda begitu ingin menghancurkan seseorang? Tidak, aku hanya ingin tahu mengapa Tuan Leng sangat menghormatinya. Huangpu Qingtian menyilangkan tangannya. Dunia ini belum melihat seorang pria yang layak mendapatkan perhatianku. Saya harap anak itu akan membuat pengecualian. Hehehe, Tuan muda sulung benar-benar pahlawan di antara para pahlawan. Kamu pasti sangat ingin melawan anak itu. Lin Xuanfeng melompat masuk dengan ciuman pantatnya, hanya untuk mendapatkan tatapan tajam dari Huangpu Qingtian sebagai balasannya. Lin Xuanfeng, awasi lidahmu. Dunia ini juga tidak memiliki siapapun yang layak untuk diperjuangkan. Hanya beberapa target sementara yang perlu dihancurkan. Saya hanya ingin melihat apakah pria itu layak untuk saya bunuh sendiri.
Jika dia bahkan tidak bisa mencapai itu, dia akan diserahkan kepada kalian untuk ditangani. Lin Xuanfeng menggigil dan mengangguk. Dua lainnya mencibir, bocah ini biasanya licik, tapi ciuman pantat kali ini hanya mencapai kaki. Hehehe. Mengambil ejekan keduanya, Lin Xuanfeng merasa marah di dalam. Kemudian matanya menyala dan mengusulkan. Tuan muda tertua, mengapa saya tidak menguji klan Luo? Zuo Fan pasti akan muncul saat itu. Dan jika tidak, kami akan mengakhirinya begitu saja. Lakukan. Anggukan singkat Huang Pu Qingtian memotongnya. Kemudian yang lain tertawa saat dia menghilang. Kelompok Xie Tianxiang yang menonton dari jauh juga hilang. Huang Pu Qingtian berhenti. Kalian berdua pergi juga. Mungkin pertarungan 6 naga akan terjadi lebih awal. Dipahami. Keduanya saling melirik dan pergi, hanya menyisakan Huang Pu Qingtian yang berdiri sendiri dengan tatapan tajam. Ini semua sebagai tanggapan atas penilaian Leng Wuchang tentang debat esoterik kali ini. Ini mungkin hanya tebakan, tetapi cukup untuk membuat pria ini menganggapnya serius. Karena Leng Wuchang belum pernah mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya. Implikasi dari tidak ingin melihat Zuo Fan itu bohong. Sebagai orang yang memiliki kekuatan besar, bahkan jika sombong, dia harus menjelaskan semuanya. Hanya dengan memadamkan buayan akan memungkinkan kedamaian tertinggi turun. 250. Nona muda, tuan muda, kerja bagus. Orang-orang mulai memuji kekuatan mengejutkan dari 12 klan Luo dengan tepuk tangan saat mereka meninggalkan panggung. Kapten Pang bergegas mendekat dan mengucapkan terima kasih juga atas pekerjaan keduanya, memperhatikan mereka dengan sangat menyesal. Kalau saja dia lebih muda, dia akan bergabung dan bertarung bersama mereka juga. Luo Yunchang mengangguk, tidak bisa berbicara karena lelahnya dia. Kapten Pang tidak berlama-lama lagi dan membawa mereka ke bangku untuk beristirahat. Dia kemudian menoleh ke 10 penjaga dengan pujian. Kamu telah melakukannya dengan baik hari ini. Aku pasti akan mengingatnya. 10 pemuda itu mengangguk, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan kedutan, seolah-olah mereka membeku dalam waktu. Luo Yunhai terengah-engah dan menghela nafas juga. Kapten Pang, bagaimana kamu melatih mereka? Penjaga muda ini bahkan lebih berani daripada kebanyakan orang yang pernah saya lihat di ketentaraan. Hehehe, tuan muda, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Orang-orang ini dilatih oleh saya sesuai dengan regimen pelatihan pengurus Zuo. Dia mengatakan bahwa prajurit hebat itu baik ketika melawan, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang bersedia menyerahkan hidup mereka untuk klan Luo ketika itu paling penting. Kapten Pang tergagap dengan bangga atas prestasi anak-anak ini. Tapi kemudian dia membeku dan menatap Luo Yunchang yang diam dalam kesusahan. Tangan Luo Yunchang mengencang dan matanya berkaca-kaca. Luo Yunhai memelototi Kapten Pang. Kami bertanya tentang pelatihan mereka, jadi mengapa Anda berbicara tentang pengorbanan? Kapten Pang menamparkan dirinya sendiri sampai merah, lalu mengutuk. Mulut busukku yang harus disalahkan karena membuat nona muda merasakan kesedihan seperti itu lagi. Kapten Pang, aku tidak menyalahkanmu. Luo Yunchang menghentikannya dari menyalahkan dirinya sendiri. 5 tahun tanpa banyak bicara. Penatuali memang mengatakan bahwa dia pasti hidup, tetapi dari raut wajahnya, dia bahkan tidak mempercayai kata-kata itu. Jika dia masih hidup, pasti akan ada beberapa berita pada saat ini, bukan keheningan total. Air mata mulai mengalir di pipinya. Luo Yunhai merasakan sakitnya saat Kapten Pang menghela nafas, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Klan Luo tidak mau menerima kematian Zuo Fan, tetapi mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Pada saat itu, seluruh klan berduka. Bagaimana kata pepatah itu? Penderitaan mencintai kebersamaan. Yang disebut sekutu mereka telah mengubah pendirian mereka, dan dukungan mereka berkurang. Mereka ditinggalkan ketika klan sangat membutuhkan bantuan. Berkali-kali Luo Yunchang ingin menunjukkan kepada dunia para ahli Radiant Stage yang mereka miliki. Zuo Fan telah pergi, tetapi klan itu masih kuat. Klan Luo memiliki kekuatan untuk menghadapi 7 rumah. Tapi Luo Yunchang diingatkan setiap saat tentang sikap tegas Zuo Fan, untuk menyembunyikan kartu mereka bahkan dari sekutunya. Ini membuatnya menghabisi pikiran sembrono itu. Dia dengan demikian terbakar dengan keinginan yang lebih besar, untuk membuktikan kepada mereka siapa klan Luo, dalam debat esoterik. Terutama kepada sekutu mereka, bahwa mereka layak mendapat dukungan terus-menerus. Tidak peduli apa, dia harus memimpin klan Luo ke pertempuran terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Yunchang menyeka air matanya dan menguatkan keinginannya. Dia berdiri. Ayo, Grand Elder sedang menunggu kita. Luo Yunhai dan Kapten Pang tampak terkejut melihat sosok halus yang pergi. Dengan Zuo Fan pergi setengah dekade terakhir, dan Luo Yunhai di ketentaraan, semua beban klan bertumpu di pundak nona muda. Dan pembicaraan dengan sekutu mereka adalah yang paling melelahkan. Dia tidak memiliki kelicikan Zuo Fan, atau keberaniannya. Tapi di jalan ini, dirinya yang lemah dan ketakutan perlahan-lahan bangkit menghadapi tantangan, bertemu langsung dengan rumah-rumah.
Dalam kesopanan palsu, dengan semua itu bolak-balik, dia tumbuh menjadi sosok yang mengesankan. Tapi hanya dia yang tahu ejekan, penghinaan, dan kesengsaraan yang harus dia tanggung. Sambil mendesah, Kapten Pang dan Luo Yunhai mengikutinya. Ketiganya segera tiba dengan 10 penjaga di pintu keluar panggung pertempuran. Lei Yuntian ada di sana menunggu mereka, bersama dengan Profound Heaven palsu. Yunhai, Yunchang, selamat. Kamu menang 28 kali berturut-turut. Lei Yuntian menangkupkan tangannya. Luo Yunchang mengangkat alis. Paman Lei, kamu tahu kami menang bahkan ketika kamu berada di luar. Tentu saja, dengan tepuk tangan meriah, bagaimana mungkin saya tidak tahu. Saya sudah mendengarnya berkali-kali akhir-akhir ini sehingga telinga saya bengkak. Hahaha, Lei Yuntian ceria. Luo Yunchang terkekeh saat mereka berjalan bersamanya ke akomodasi mereka. Paman Lei, bagaimana kalau kita membuat suara yang berbeda besok karena telingamu bengkak? Tidak dibutuhkan. Aku sangat suka yang ini, hahaha. Mereka berbicara dengan matahari terbenam di belakang mereka, ceria tentang kemenangan besok. Di antara 10 penjaga muda di belakang mereka ada juga para tetua surga yang mendalam palsu. Kekuatan mereka tidak banyak dibicarakan. Bahkan salah satu penjaga muda bisa menghabisi mereka. Tapi pose dan pose itu memiliki tujuan yang dimaksudkan, untuk mengejutkan dan membuat kagum para pengamat. Astaga, klan Luo benar-benar diunggulkan. Mereka mengangkat 20 ahli surga yang mendalam. Mereka sekuat 7 rumah. Meskipun tidak ada yang menyadari, penampilan bisa menipu. Para tetua ini adalah macan kertas, hanya mainan untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi seperti yang dikatakan Fang Qiubai sebelumnya, memamerkan mereka adalah pakaian terkuat mereka. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi melewati sosok menawan Luo Yunchang. Dia merasakan telinganya dan wajahnya berubah. Ada apa, Yunchang? Lei Yuntian bertanya. Luo Yunchang bingung. Antingku hilang. Kakak, apakah kamu kehilangannya? Luo Yunhai melihat sekeliling dan berteriak. Semuanya, saudariku kehilangan anting-antingnya. Tolong bantu kami menemukannya. Mereka semua mulai mencari-cari anting-anting nona muda itu. Saat itu, tawa lucu mencapai mereka. Hahaha, idiot, ini dia. Ding, suara dering yang tajam terdengar dan mereka semua melihat ke arah seorang pria menyeramkan berjubah yang memegang anting-anting. Luo Yunchang berseru, itu milikku. Naga sekilas hutan Mary Woods, Lin Xuanfeng. Luo Yunchang cukup terkejut. Semua mata kini tertuju pada pria itu. Apakah ini salah satu murid terkuat di Tianyu, salah satu dari Six Dragons dan One Phoenix, Forest Fleeting Dragon? Suasana ceria telah lama digantikan dengan keheningan yang berat. Bahkan 20 tetua surga mendalam palsu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang ini bukan tandingan 6 naga dan 1 Phoenix. Bahkan jika mereka tidak palsu. Bahkan di antara para ahli surga yang mendalam, 6 naga dan 1 Phoenix adalah yang terbaik. Mengapa Lin Xuanfeng ini tiba-tiba mendekati mereka? Apakah dia memilih berkelahi? Apa yang kamu lakukan berkelahi dengan kami? Bukankah kamu dari 7 rumah? Tidakkah kamu takut mempermalukan dirimu sendiri? Ini ada di pikiran semua orang. Lin Xuanfeng memandang Luo Yunhai dengan provokasi. Anak baptis yang luar biasa yang diperoleh orang tua Dugu Santian. Anda mengenali saya hanya dengan satu pandangan. Tentu saja, kami mungkin tentara, tetapi ayah baptis telah memberitahu kami tentang tokoh-tokoh terkenal di Tianyu. Luo Yunhai menegakkan punggungnya dan berteriak. Dan kamu, apa yang Anda pikir Anda lakukan? Ini adalah Dragon Cloud City dan sekarang saatnya untuk debat esoterik. Rumah dan klan dilarang membuat keributan. Apakah Anda menantang perintah Marsekal Dugu dan itukah sebabnya Anda menghalangi jalan kami? Hehehe, berhenti menakut-nakuti orang dengan nama orang tua itu. Aku tidak sama dengan mereka. Lin Xuanfeng mengejek. Nak, apakah kamu tahu mengapa orang tua itu memberitahumu tentang yang terkuat di Tianyu? Itu untuk memperingatkanmu bahwa bahkan dia tidak bisa menyinggung beberapa orang. Itu adalah sesuatu yang harus Anda waspadai. Perintah itu hanya untuk klan rata-rata, bukan untuk kita, 7 rumah. Luo Yunhai mendidih karena marah. Kamu berani menentang perintahnya secara terbuka. Lihat ketika saya melapor ke Marsal dan dia menempatkan Anda di tempat Anda. Hahaha, dasar anak anjing yang mudah tertipu. Aku baru saja memberitahumu, orang tua itu tidak akan ikut campur. Tertawa, Lin Xuanfeng melintas tepat di depan Luo Yunchang dalam kedipan berikutnya. Dia mengambil parfumnya, mengguncang anting-antingnya yang lain, dan mencibir. Cantik, keberatan menghabiskan malam bersamaku. Memerah, wajah Luo Yunchang adalah topeng kemarahan saat dia mengirim tamparan. Mesum. Lin Xuanfeng kembali ke tempat asalnya sebelum tamparan itu membuat kontak. Hahaha, ini semua jumlah klan Luo. Anda bahkan tidak dapat menemukan seseorang yang cukup baik untuk menyentuh pakaian saya, tetapi Anda berani pamer di Dragon Cloud City. Penjaga, bersama-sama, bentak Lei Yuntian.
Kultivasinya sekarang berada di lapisan kelima dari Profound Heaven Stage, mencapai Lin Xuanfeng dalam sekejap dan menyerang dengan jarinya. Adapun tetua surga mendalam palsu itu, mereka tidak punya pilihan selain bergabung juga. Di hadapan jari yang masuk, Lin Xuanfeng hanya menyeringai. Kemudian hal yang paling aneh terjadi. Dia menghilang ke udara tipis dan 20 Profound Heaven palsu di belakang Lei Yuntian tersingkir satu persatu. Lin Xuanfeng kemudian kembali ke tempatnya, tetapi jari Lin Xuanfeng masih belum tiba. Dia menguap bosan dan dengan cengkeraman ringan, memadamkan kilat di jarinya. Terlalu lambat, aku sudah selesai bertarung. Tendangan Lin Xuanfeng mengiring Lei Yuntian terbang. Menyemburkan darah, Lei Yuntian jatuh di depan mereka. Baru sekarang 20 Profound Heaven palsu runtuh, sebenarnya berlangsung sedetik lebih lama dari Lei Yuntian. Mereka telah lama tersingkir. Kecepatan seperti itu. Terengah-engah, wajah Luo Yunhai berubah serius. Dia tahu Lin Xuanfeng cepat, tetapi bahkan dia tidak berpikir itu akan sejauh ini. Seolah-olah dia menentang hukum ruang dan waktu. Dia tidak menangkap gerakan Lin Xuanfeng, dan sepertinya dia selalu berdiri di sana. Tapi dia tahu bahwa Lin Xuanfeng telah membuat semua orang terjatuh dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, Luo Yunhai melompat di depan saudarinya. Luo Yunchang juga serius, melirik Kapten Pang dan bersiap menghadapi musuh besar mereka. Kekuatan enam naga bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka semua berharap dari lubuk hati mereka bahwa orang itu akan datang. Ironisnya, disinilah pikiran kedua belah pihak selaras, dengan Lin Xuanfeng berharap hal yang sama.